Ada 3 berapa orang? 3 orang atau 4 orang itu ya. Oke, silakan yang itu yang laporan magangnya presentasi hari ini siapa? Halo? Iya Pak, udah langsung presentasi aja nih Pak yang 4 bulan. Yang bulan, oh ya belum. Silakan konsultasi dulu ya, konsultasi dulu. Siapa yang mulai konsultasi ini? Cepat ya. Siapa dulu yang Konsultasi pertama? atau presentasi, Pak? Konsultasi dulu, konsultasi buka yang Word-nya dulu ya. Word-nya. Oh, yang Siapa? Word-nya dulu. Oh yang Word-nya dulu. Lu mau Siapa nih? duluan, Cip? Ya udah Siapa dulu duluan. nih? Saya Ya, dulu ya. silakan. Ya, Silakan, lu duluan silakan. aja deh, Cip. Ya udah, saya dulu ya Pak. Ya. Sharing dulu ya Pak nih. Ya. Udah keluar belum Pak? Apa? Udah keluar belum Pak? Sebentar. Iya Pak. Udah keluar. Udah ya Pak. Udah. Kira-kira mau dari mana Pak? Dari mana? Dari awal lah, dari mana? Ceritakan aja. Ini aja sih. Pertama kan dari judul, covernya, terus Ya. halaman persetujuan. Setelah itu kata pengantar. Nah, habis itu daftar isi, terus daftar tabelnya, terus daftar gambar-gambar, terus daftar lampirannya. Cuma lampirannya belum Pak, jadi belum dimasukin karena belum ada tanda tangan Bapak, jadi belum saya scan gitu Pak. Terus bab 1 pendahuluan, latar belakang, dibacain juga Pak. Jangan dibaca, kamu ceritakan latar belakang isinya apa, jangan dibacain semua. Oh, untuk latar belakangnya ininya ngomongnya bahwa kalau misalnya karena sejak terbentuknya era globalisasi yang meningkat, bahwa kebutuhan sumber daya manusia itu sangat meningkat. Terus dengan adanya oleh sebab itu program praktek kerja mahasiswa tersebut Jangan dibaca, kamu jelaskan apa itu. Jangan dibaca. Kan kamu yang menulis kan, isi iya, satu limanya itu isinya apa, jangan dibaca. Jadi saya ngambil kayak latar belakangnya tuh dengan adanya praktek kerja ini menunjukkan hard skill sama soft skill kita yang ada di perkuliahan, terus diimplementasikan ke dalam PKL tersebut. Terus tujuannya juga dibacain Pak. Jangan dibaca, kamu ceritakan aja. Kok dibaca sih? Kalau misalnya tujuan itu ada tujuan untuk peserta magangnya, ada yang dari untuk Indonesia Banking School-nya, ada yang untuk tempat magangnya atau dari PT BNI Syariahnya gitu. Kalau untuk dari mahasiswanya itu dengan melaksanakan implementasi praktik ini terhadap melaksanakan implementasi praktik terhadap ilmu-ilmu teoritis di kelas. Terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa terhadap praktek kerja yang dilakukan di PT BNI Syariah. Terus kalau untuk yang di Indonesia Banking School itu melatih mahasiswa STI Indonesia Banking School mengembangkan etika yang lebih baik, terus
Dengan adanya tujuan ini, jadi PT BNI Syariah dengan Indonesia Banking School itu mempunyai mengeratkan hubungan antara PT BNI Syariah sama IBS. Terus kalau untuk untuk Bank BNI Syariah sendiri itu untuk bisa juga dengan membuka program magang ini dapat melihat atau menyeleksi anak-anak magang yang berkualitas, yang berpotensi untuk direkrut untuk bergabung dengan perusahaannya. Terus kalau untuk manfaatnya juga sama. Kalau manfaatnya itu kalau untuk mahasiswanya sendiri kan untuk menambah wawasan, mengetahui lebih dekat fungsi dan kebijakannya di lingkup PT BNI Syariah. Terus bagi Indonesia Banking School untuk bisa membantu mengembangkan pengetahuan kurikulum perkuliahannya. Terus kalau untuk BNI Syariahnya untuk memberikan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktek kerja. Terus masuk ke sistematika penulisan laporan. Sistematika laporannya itu ada bab 1 yang menjelaskan tentang latar belakang, manfaat, tujuan dilakukannya PKL. Terus bab 2 itu masuk ke teori-teorinya atau landasan teorinya. Terus bab ketiga itu memberikan gambaran umum mengenai tempat PKL-nya. Terus untuk bab 4 itu membahas hasil PKL-nya kayak ditempatin di divisi apa dan pekerjaannya seperti apa. Terus Kamu divisi apa sih? Kamu divisi apa? Saya di divisinya operasional, unitnya middle financing support. Di support itu apa pekerjaannya itu? Dia itu kayak pembiayaan Pak, pembiayaan. Bab 2 juga, bab 2-nya. Bab 2. Ini bab 2 masuk ke sejarah, landasan teorinya, sejarah dari Bank BNI Loh, Syariah. sejarah Bank Syariah itu bukan teori itu. Itu bab 3 tuh. Sejarah Bank Syariah siapa? Bank Syariahnya BNI. Iya. Enggak, sejarah Bank Syariah sendiri. Kalau BNI di 3. Bab 3. Oh. Ya, itu jangan banyak nih ya. Itu supaya gitu. Ya, terus masuk ke sejarahnya, habis itu ngejelasin prinsip-prinsip perbankan syariahnya. Terus secara umum ya, Pak. Iya, terus apa lagi? Terus habis itu konsep operasional perbankan syariah itu apa aja? Kira-kira dijelasin semua atau gimana, Pak? Saya sih semuanya sih gini, Pak. Konsepnya apa aja? Pimpinan bank apa lagi? Pengimpunan dana, terus penyaluran dana, terus lagi tuh sewa, terus sama bagi hasilnya ada syirkahnya. Terus habis itu baru masuk ke jenis pembiayaannya gitu. Ya, terus habis itu benar gitu. Terus tujuan dan fungsi pembiayaan perbankan syariahnya. Ya, terus pembiayaan itu referensi nggak ada sih. Kenapa, Pak? Nggak pakai referensi itu. Ini referensinya saya nulisnya. Oh, tulis lah. Jadi itu ngambilnya dari web, bukan web BNI Syariah ya. Jadi dari buku ngambil jangan web, buku. Terus ini Pak, saya paling dari buku ngambil jangan di web itu buku. Oh, dari buku ya Pak. Ini saya jangan di web tuh nggak boleh di referensi di web, dari buku dong ya. Oke, berarti dari buku ya. Kamu udah belajar buku, kenapa sih nggak banyak beli buku? Di bukumu ada, bukunya pakai apa? Nggak pakai buku kuliah selama ini? Waktu itu saya nggak itu Pak. Nggak pakai buku? Perbankan syariah nggak ada referensi bukunya gitu Pak. Masa sih? Sejak kamu semester 1 sampai semester 7 ini nggak ada bukunya? Nggak ada referensi bukunya? Oh ya, itu yang untuk perbankan syariah saya baru masuk yang penjurusan kemarin Pak. Jadi ada bukunya? PPT gitu Pak. Bukunya nggak ada dikasih bukunya? Jadi itu karena kemarin online, jadi referensinya banyak sih, tapi belum kebeli Pak. Jadi. Gitu. Oh aduh, ini pakai buku lah, buku di situ lihat ya. Di buku itu pustaka juga, di pustaka. Oh ya, baik Pak. Ya, jangan pakai buku aja. Buku siapa kamu kutip ya? Iya Pak. Terus kalau misalnya saya ngambil kutipan dari webnya BNI Syariah boleh nggak Pak? Maksudnya dia itu. Di buku aja, ngambil di buku aja. Kan kamu ada buku tuh, landasan teori itu yang ngambil sumber lain. Supaya nggak jelas itu, ya. Iya baik Pak. Buku aja kan kamu bandingkan teorimu buku kan? Iya. Kalau syariah tuh menurut dia tuh, buku syariah lain lagi itu ya. Oke baik Pak.
Ada lagi. Yang buku aja. Berarti nanti saya revisi Kok dulu kutip-kutip ya. bukunya itu. Kan kita tulisan ilmiah nih ya. Oke, baik Pak. Iya. Berarti yang ini saya direvisi. Jadi Pak yang bab 2 karena baru ngambilnya dari web semua sih Pak. Jangan, ya. Udah rubah ya. Iya Bab Pak. 3 apa bab 3? Bab Kalau 3. bab 3 gambar umum tentang bank syariahnya sendiri. Di bab 2 tuh jangan banyak-banyak isinya, yang penting-penting aja, tapi ambil di buku. Oke, baik. Ya. Jangan lengkap. Kamu kan yang kamu pakai teori kamu di tempat mana PMBN aja dipakai ya. PMBN apa yang kamu temukan di lapangan seperti apa. Kalau teori nggak dipakai, teori itu ada tapi kamu nggak kerjakan, jangan diambil itu teorinya ya. Oh iya Pak. Baik Pak. Teori yang di pedalam, teori yang kamu kerjakan di situ, yang pekerjaan teorinya apa itu aja kamu kutip ya. Ya lain sedikit aja, di luar itu sedikit aja. Bagi ini bab 3 apa lagi? Bab 3. Bab 3 ini sejarah dari PT Bank BNI Syariahnya sendiri. Ya, terus Perkembangan PT BNI Syariah sendiri. Terus Ini saya pure semua dari webnya mereka sih Pak. terus apa lagi? Terus habis itu produk-produknya. Terus habis itu struktur organisasinya. Terus struktur dari unit yang saya kerjakan. Iya. Terus habis itu fungsi dari departemen operasionalnya. Departemen fungsi yang tempat kamu magangnya? Operasionalnya Pak. Kalau Ya, misalnya kamu untuk saya magang unitnya apa? ada di bab 4-nya. Kamu unit magang di mana? Bukan unit magang kamu di mana? Unitnya di mana? Unitnya di operasional, tapi unitnya di middle financing support. Bukan di middle itu di bab 2, di bab 3 itu bukan middle itu. Ceritakan tentang organisasi middle itu seperti apa? Oh, berarti yang operasionalnya nggak usah ya? Berarti langsung unitnya ya, Pak? Bukan, kamu kan cerita unit keseluruhan perbankan, keseluruhan bank syariah ini. Nah, kamu terakhir ceritakan unit tempat kamu magang itu, ceritakan unitnya seperti apa itu. Oh, ya baik Pak. Fungsinya apa saja, itu siapa aja, kepala segala macam di situ ya. Oke, baik. Berapa orang pegawainya ya? Iya, oh baik Pak. Iya. Bab 4 di sini Pak, bab 4. Bab 4 itu lebih ke pembahasannya itu unit-unit yang ada di PT BNI Syariahnya. Terus, nah ini masuk ke unit saya Pak. Di sini saya ngejelasinnya yang middle financing. Kamu jelasin apa nih? Tentang apa jelasinnya? Ini tentang unit sayanya gitu. Middle financing supportnya. Tentang unit sayanya gitu di bab 4 ini. Kayak di unit saya itu ada berapa? Ini baru pendapatan kamu kan? Kenapa Pak? Baru pendapatannya. Pekerjaan kamu apa? Kalau nih, jadi kan di unit saya kan di middle financing support. Nah, dibagi lagi sub unitnya. Nah, ya, kamu saya menceritakan kelembagaannya kan? Nah, kelembagaan sekarang pekerjaanmu apa? Nah, terus masuk saya itu nah ini tempatnya. Kalau ini kan saya secara umum ya. Kalau saya berarti ini tugas kamu ini bukan? Yang saya yang ini Pak. Ini namanya. Yang ini Pak. Nah, itu tugas yang tugas support. Itu tugas tadi itu di bab 3 aja tuh. Oh, yang tadi di bab 3 berarti yang iya, kalau yang hanya menyebutkan kelembagaan, tugas-tugas, fungsi segala macam di bab 3. Di bab 4 itu khusus yang kamu kerjakan apa itu? Oh, jadi ya ini yang retail financing support ini Pak. Yang ini. Iya, dengan dulu saya. Kamu kalau menjelaskan unit fungsi kelembagaan yang tempat kamu bekerja itu, unitnya fungsi tugas apa aja fungsi. Nah, itu kan kamu contek di buku manualnya itu. Itu kalau di bab 3 tuh. Oh, itu Pak. Oh iya. Di bab 4 itu kamu kerjakan. Bab 4 itu kamu cerita kamu ditempatkan bikin apa, jenis pekerjaanmu apa saja. Nah, jenis pekerjaan masing-masing jenis pekerjaan itu kamu ceritakanlah sama juga di buku panduan itu. Baca nggak buku panduannya bab 4 itu isinya apa? Cara menceritakannya. Berarti kalau bab 4 nggak baca nggak buku panduan? Ya? Baca nggak buku panduan magang itu di bab 4 itu apa yang harus diceritakan? Coba buku panduan itu apa itu? Coba baca. Baca Pak ya. Bukunya saya apa yang saya ceritakan di situ sesuai dengan buku panduan itu apa? Apa ceritakan kamu bekerja di mana? Iya, saya ini lihat tugas dan wewenangnya kayak gini terus ini tugas ini dengar dulu. Tugas nah ini dia pelan jangan berhenti dulu nih. Kata lagi. Nah.
Terus lagi itu. Kata-kata pelan-pelan. Ini di tempat saya yang ini. Itu. Apa gitu? 41 Pak, 41 apa? Oh, 41. Apa itu pasal? 41 itu jadi kesemuan dari unit saya, Pak. Ah, itu tahu di bab 3 tuh. Oh, itu bab 3. 42 apa? 42. 42 sama, Pak. 42. Jadi 41 sampai 45 itu ngejelasin tentang sub-sub unit yang ada di unit saya gitu. Ah, itu jelaskan di bab 3, pindah bab 3 itu. Itu bab 3. Itu 46 Pak, 46. Maaf ya, Pak. Itu 46 apa itu? 46 udah masuk kayak Mana 46? nih. Nah, tugas dan wewenangnya. Pak, Salah, tugas. bab 46 masih unit saya. Nah, 47 Pindah ke bab 3. bab ini 47 udah Ini masuk. apa nih? Bab 47 ini apa nih? Kayak ngejelasin setiap harinya saya ngerjain apa aja gitu. Oh, jadi gini, ini kan lampiran nih, dilampirkan. Ya, kamu cerita situ di pekerjaan kamu di situ apa saja. Pertama, identifikasi jenis pekerjaan apa aja. Satu, jenis pekerjaannya apa, ya? Nah, identifikasikan ini lampiran nih ya. Oh, kalau ini lampiran ya, Pak? Ya, kamu cerita sini jenis pekerjaan. Jangan lari ya. Jadi jenis pekerjaanmu apa ya? Misalnya jenis pekerjaan ada 3 jenis pekerjaan. Kamu ceritakan satu pekerjaan itu, jenis pekerjaan pertama ceritakanlah mulai dari kamu ceritakan tahapan prosedur pekerjaanmu apa saja, tahapan pekerjaanmu apa saja. Yang kamu kerjakan bukan sesuai dengan buku manual. Oh, yang ini bukan Pak, maaf. Ini kan jadi saya Jangan, ini kan hariannya, janganlah ini hariannya nih kamu ini dilampirkannya, ini dilampirkan aja nih, kamu cerita lah, betul bisa cerita. Yang ini bukan Pak. Ini saya cerita baru di sini di 48 kayak kendala. Ya, tapi bisa jenis pekerjaan nggak? Ini. Ada nggak jenis pekerjaan apa? Misalnya jenis pekerjaanmu ada 2, A, B, C. Yang A bagian A, sub A. Itu kamu ceritakan, ngerti nggak? Jangan diaduk semua. Oh, kalau saya dikirainnya ngejelasinnya per kayak per bulan gitu loh, Pak. Kan karena saya kan juga dia jelas kan per jenis pekerjaan. Kamu bekerja di bagian A itu ada 3 jenis pekerjaan, Pak. Pekerjaan pertama itu, yang pertama kerjaan Pak A, apa saja kamu lakukan di A itu, tahapannya apa saja. Kemudian setelah tahapan itu, pekerjaannya apa saja yang kamu lakukan di situ, mulai mengisi dokumennya, bikin laporannya, hasil siapa, tentang siapa, nulis siapa. Itu ceritanya. Terus laporan apa, kapan diisikan laporannya, siapa yang nyuruh kamu kerjaan itu, hasilnya apa, untuk apa, dan sebagainya. Di copy kalau ada dokumen gini, lampirkan dokumennya. Di copy dokumennya, di tabel berapa, lihat yang pekerjaan, kamu nyusun laporan ya. Lalu pekerjaan A itu sampai bikin laporan. Laporannya seperti apa, dilampirkan disajikan laporannya itu seperti apa laporannya, bagaimana tahap kamu isi laporan itu, data dari mana saja, untuk apa saja, bagaimana ngitungnya, gitu loh. Oh, jadi kalau misalnya kayak gini bisa boleh nggak Pak? Jadi kan saya kan di unit tersebut ada 4 subunit. Nah, jadi setiap subunit itu kadang saya suka dikasih tugas dari mereka-merekanya. Jadi kayak misalnya dari sub middle-nya nanti saya rangkai apa pekerjaannya? Apa aja gitu. Apa pekerjaan dikasih? Pekerjaan apa saja? Banyak Pak, disuruh suruh ngerekap, disuruh ngedownload, disuruh nge-scan. Terus kadang suka ngerjain setiap pekerjaan itu kan ada, misal pekerjaan disuruh ini kamu tolong kerjakan ini, merekap. Rekap itu kamu jenis pertama merekap data. Jenis pekerjaan rekap data itu apa saja kamu lakukan di situ. Mulai dari data dari mana, sumber dari mana, tabelnya kayak apa. Maksudnya jadi kita ngejelasin cerita sama yang kita kerjakan gitu. Misalnya nanti saya rekap ini bulan ini gitu tentang apa gitu ya Pak. Ya tapi lo mesti cerita urutan-urutan jelas mulai dari awal sampai akhir pekerjaan diceritakan di situ. Sampai kamu ngisi formnya kayak apa, dokumen kayak apa. Disajikan dokumennya, formnya kayak apa, terus tangan siapa. Lama kamu ngerjain apa, lama ngerjain apa, itu cerita-cerita gitulah gimana sih. Baru nunjukin kayak datanya kayak gini, saya paling gini. Kamu ngerti nggak sama maksud nih? Ngerti nggak sama maksud ini nggak?
Ngerti kok Pak. Itu kayak gitu ya, disusun lagi ya. Ini saya udah izin juga kok Pak sama manajernya, katanya Iya, boleh iya. asalkan itu. Ya itu, berdasarkan jenis pekerjaan, kamu identifikasi pekerjaanmu apa di kelompok-kelompokkan jenis pekerjaan yang masihnya pekerjaan itu kamu ceritalah semua. Ya, Oh iya iya. misal Ya, bagian A jenis pekerjaan ada 3 jenis pekerjaan A, B, C, sub A. Ini pekerjaannya, ini ceritanya dari awal sampai akhir, sampai ngerjakan apa, formnya kayak apa, laporan kayak apa, data masuk ke mana, barang hitung datanya masuk ke situ, bukan hitungnya, data itu nggak maksudnya. berarti Terus kayak sampai gini ketemu. kali ya Pak kurang lebihnya. Jadi Ya pokoknya cerita runtut lah. Saya lihat kamu belum runtut ya. Cerita itu. Kalau jenis pekerjaan lah ya. Ya. iya Pak. Ini. Nah itu. Ini ada 1, 2 dokumen-dokumennya. Kamu tuh menjelaskan itu berdasarkan buku manual saya lihat itu. Bukan itu yang kamu kerjakan aja. Kerjakan apa? Ya. Kayak gini Pak. Terus saya cerita gitu Pak. Ya cerita kamu apa? Cerita apa? Tuh ada judul nggak? Cerita ada judul nggak? Ada judul nggak ceritanya? Judul cerita apa? Lebih kayak ini sih Pak nih, kayak pertama ini di subunit Middle Financing Legal Officer. Saya di sub ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana jalannya suatu akad. Tapi saya di sini tugasnya itu Itu mendapatkan itu kesimpulan akhir, Mbak. Kamu kerjaanmu apa di situ? Jelaskan cerita pekerjaan dulu. Dari pekerjaan itu kamu cerita, wah di situ sudah dapatkan ilmu pengetahuan tentang apa, baru. Jelaskan dulu teknis pekerjaanmu seperti apa di situ. Baru ceritakan nanti kesimpulan dewasa dengan pekerjaannya dapatkan ilmu pengetahuan tentang ini itu. Ceritakan dulu pekerjaanmu seperti apa. Baru kamu analisis, baru kamu simpulkan ya. Oh iya, baik Pak. Ngerti nggak maksudnya? Kayak tahap-tahap dari awal ya. Paham Mbak, Pak. Jadi ceritakan pekerjaan kamu dulu di jenis pekerjaan A. Bisa kamu di bagian unit A. Unit A itu ada 3 jenis pekerjaan yang sering disuruh itu apa? Iya. A, B, C. A itu ceritakan pekerjaannya. Saya kamu ceritakan detail pekerjaannya. Kamu analisis lah. Wah, setelah saya dikasih pekerjaan itu, kamu dapatkan ilmu apa. Sehingga dan terus overload pekerjaannya kurang pas untuk saya, ceritakan aja lah. Ya, jangan apa-apa kamu dapat pengetahuan. Itu cerita normatif semua tuh. Bukan menceritakan pekerjaan kamu apa. Ya. Sehingga kalau mahasiswa nanti adik kelas membaca laporanmu, kebayang apa kamu kerjaan situ? Oh iya baik Pak. Urutan bukan urutan berdasarkan urutan di sistem buku manualnya, bukan. Manualnya bisa unit A itu mendapatkan ilmu apa di situ. Umum aja kamu kerjakan apa? Iya baik. Apa detail teknis kamu, teknis pekerjaannya, bukan masalah pengelolaan manajemennya. Teknis pekerjaanmu apa? Jadi apa yang saya kerjakan ya Pak? Iya, dia kamu kerjakan, kamu analisis lah. Tapi dikelompokkan masing-masing jenis pekerjaan, dikelompokkan berdasarkan unit. Tempat unit itu ada jenis pekerjaannya apa? Walaupun kamu serabutan, kan bisa kamu kelompokkan pekerjaan kamu. Itu laporan seperti itu. Jangan mau ceritakan lagi manual dia punya. Aduh, unit ini ya, kerjanya adalah seperti ini. Saya dapat ilmu di sini. Yang kamu kerjakan apa? Ya, ini seperti apa gitu ya? Ya, ini guna memahami peningkatan yang dilakukan oleh itu. Peningkatan apa? Kamu kalau memang ada tugas peningkatan agunan yang kamu kerjakan apa situ? Memang kamu bikin udah peningkatan kan enggak? Ada bisa nge-scan-nya aja gitu. Ada ceritakan scan aja. Di bidang itu kamu disuruh apa? Suruh men-scan peningkatan agunan itu aja. Ya. Nah, nanti kamu habis itu baru ceritakan, waduh, setelah peningkatan agunan saya nggak sempat baca peringatan, jadi nggak bisa saya memahami apa, atau setelah saya mempekerjakan peningkatan agunan saya baca-baca, saya dapat ilmu seperti ini, baru setelah itu. Oh iya Pak. Kalau kamu kerjakan cuma men-scan terus kasih dia. Nah, habis itu kamu ceritakanlah pekerjaan kamu itu karena men-scan, maka saya scan itu saya baca-baca, dapat ilmu di situ, gitu. Ya. Iya baik. Kamu mengerjakan tentang pekerjaan fotokopi, menyalin, membaca, disuruhnya mendokumentasi. Ini apa? Jangan bilang saya dokumentasi apa, ya? Saya suruh ngisi. Misal saya suruh ngisi daftar ini, daftar apa? Bagaimana caranya? Bagaimana cara teknis pelaksanaan ngisi daftar itu seperti apa? Nah, itu ceritakan. Ngerti nggak maksudnya? Ya, ngerti Pak. Ya, jangan umum itu, ya. Baik Pak. Kalau yang nggak kamu kerjakan ya cerita di bab 4. Kalau saya nggak ngerjakan Pak, saya nggak tahu. Bilang aja nggak tahu. Jika ada pekerjaannya kamu sampaikan, kamu kerjakan aja. Belum undangan tidak pekerjaan itu kamu analisis, ya. Iya baik Pak.
Jadi apakah pekerjaan ini kamu asal sebenarnya pengen mempelajari tapi nggak diberi kesempatan ya, gitu aja kasih tahu lah. Jadi jangan terkesan nanti kamu di bab 4 itu sekolah kamu mengerjakan seperti kerja manajer, padahal enggak, kamu ngerjain seperti kopi aja. Ya, Iya, Pak. ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Pak. Iya, jangan pekerjaan kamu nggak kamu kerjakan, kamu ceritakan juga di situ, jangan. Ya, Iya, Pak. apa adanya aja, di bab 4 itu kan kita lihat apa adanya aja. Nah, dari situ baru kamu analisis lah, ya, analisis. Misal pekerjaan A, perusahaan itu kamu langkah pertama saya suruh si A untuk fotokopi, fotokopi disusun dibikin tabelnya apa contoh, tabel gimana ngisinya, apa isi tabel itu, apa aja, jangan umum, jangan inovatif, tabel itu habis tabel, udah ambil lagi sama bersangkutan, habis itu selesai pekerjaan ini, habis itu analisis, pekerjaan ini tidak berguna buat saya karena hanya sekedar gitu aja gitu, saya nggak sempat pelajari ilmunya, itu aja cerita, kenapa sih, ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Pak. Ngerti. Ya, jadi jangan sampai yang nggak kamu kerjakan sampaikan di bab 4 itu. Yang kamu kerjakan kamu tulis, yang nggak kamu kerjakan kamu tulis, ya. Baik, Pak. Bisa terjadi itu. Kamu bisa melampirkan ada laporan, padahal laporan itu bukan kamu ngerjakan. Kamu nggak pernah disuruh bikin laporan itu. Kecuali kamu disuruh bikin laporannya. Kamu bikin laporannya, laporan apa Pak? Ini formnya kamu isi ya. Kamu ceritakan, saya suruh bikin laporan ini, isinya ini. Tabelnya pertama saya cari datanya di bagian apa itu sumber tabelnya seperti apa, saya rekapnya gimana ngitungnya itu aja, misalnya tentang cara ngitung seperti ini ya, kemudian saya masukkan. Nah pekerjaan ini saya selesai selama 3 jam 4 jam ya, setelah itu saya sampaikan pekerjaan ini, setelah saya hitung semua dapat hasilnya tentang ini, tabel itu berisikan ini, maka sampaikan kepada ini contohnya seperti itu, tapi detail ceritakan. Kamu sajikan tabelnya seperti apa, tapi angka-angka dapur ya. Nah, setelah tabel dikerjakan sampai akhirnya sudah selesai pekerjaannya. Nah, itu. Nah, kerjaan ini sering berulang, kerjanya disuruh berulang berapa kali suruh bagian itu. Jadi kalau kamu kasih tahu ini pekerjaan dah 10 kali, bilang 10 kali berulang. Baru kamu analisis setelah itu, analisis apa pekerjaan kamu setabel sangat menarik karena isinya tabel itu memungkinkan bidang lain mengetahui data tentang apa, itu kamu analisis lah ya. Ya, itu. Pak, saya dari 4 bulan nyusun tabel itu aja kamu ceritakan. Bilangnya selama 4 bulan ini saya nyusun tabel kayak ini, beratus kali saya tabel kayak gitu aja. Siang malam nanti kita datang lagi, nggak ada pekerjaan lain, itu aja kasih tahu ya. Baik, Pak. Ya. Nah, pekerjaan lain misal temanmu ngerjain satu, kamu mau contek punya temanmu, kamu ngerjain itu ngapain dilaporkan di bab 4? Janganlah ya. Jadi kamu laporan bab itu betul-betul kamu kerjakan aja. Pak, saya kerja serabutan Pak. Serabutan kan bisa kamu identifikasikan apa jenis pekerjaannya. Kita ada serabutan 1000 pekerjaan Pak. Di 1000 pekerjaan itu sudah identifikasikan sudah ada 5 jenis pekerjaan. Ngerti nggak sini? Iya, Pak. Nah, satu jenis pekerjaan itu ceritakanlah situ ya. Nah, ini kerjaan bilang ini kerjaan berulang ceritanya. Kerjaan berulang. Tapi dengan perusahaan sama di atas sampai ke bawah. Ya. Baik, Pak. Itu. Kalau kamu langsung ngetiknya, Pak, saya 4 bulan ngetiknya, Pak. Kasih tahu ngetik apa? Ngetik laporan. Gitu ya, lagi susuk ngetiknya. Jadi sebagai yang ngetiknya, pertama ngetik laporan, kedua mengetik rekapitulasi apa. Oh, ya. Ya. Nah, itu aja ceritakan. Kalau lagi ini ya udah. Ya. Oke, baik, Pak. Jadi jangan nanti kamu cerita bab 4 itu bingung. Saya nggak mau maksudnya cerita bab 4 itu hanya cerita umum-umum aja yang dicontek di buku manualnya. Kalau dia nggak kerjakan itu, ngapain lah dikerjakan aja. Ya. Iya, Pak. Ini Saya bilang aja, ini pekerjaan ini, nah kasih tahu juga pekerjaan dia adalah dilakukan offline, online. Oh iya. Onlinenya gimana caranya? Dia nyampaikan itu, apakah melalui email segala macam, ceritakan di situ. Ya. Iya, Pak. Ceritakan di situ. Kalau dia offline apa? Kamu ke kantor, ngambil data, habis itu kamu dikerjakan, kasih tahu aja dikerjakan di situ. Ya. Baik, Pak. Itu jadi kamu ceritakan lengkap lah ya. Jangan yang kamu sajikan ringkasan harian itu cuman kalau kamu lupa pekerjaannya untuk lihat datanya, data tanggal kapan kamu kerjakan itu, tapi bukan itu disajikan di penjelasan bab 4-nya. Ya. Lampirkan aja tuh. Lampiran aja. Ya itu kan ada data mentah. Kamu ceritakan lah, misal di apa harian itu kamu tanggal 20 kamu ngerjakan A, kan judul pekerja kamu tulis. Di sini kan nggak ada.
Seperti apa ngerjakan kan nggak ada sih. Nah, itu kamu ceritakan di bab 4 tuh ya. Lengkap ya, sampai ke dokumen, sampai ke laporan yang kamu kerjakan. Kalau nggak ada laporan nggak apa-apa, dokumen aja. Sampai hanya rekap, sampai hanya menghitung di Excel, ceritakan aja bagaimana kita Excel itu ya, detail teknis ya. Baik. Ya. Jangan kamu ceritakan itu yang lain nggak ada hubungan dengan kamu ya. Itu ya. Ya baik Pak. Itu. Ya itu makanya yang kamu kerjakan jangan dikerjain lah. Ya. Atau kamu misalnya kamu mempelajari biasanya pekerjaan itu mempelajari jenis pekerjaan. Nah, ceritakan saya pelajari jenis pekerjaan itu belum sempat saya implementasikan. Ya kamu sajikan di situ. Ini jenis pekerjaan yang saya pelajari, tapi saya belum sempat mengimplementasi karena belum disuruh. Tapi saya lihat, saya baca buku. Ini ringkasan baca buku kayak gitu. Ini ringkasan kamu membaca aturannya. Silakan juga, saya baca aturan ringkasan ini, ya. Iya baik Pak. Ini pekerjaan itu macam membaca aturan, mendengarkan penjelasan yang bersangkutan, dan juga merekap data. Datanya dibagi lagi pekerjaan merekap data A, data B, data C, dan bikin laporan ya. Iya Pak. Nah, itu banyak jenis pekerjaan itu. Itu satu unit. Misalnya unit lain ada lagi, unit berikutnya unit B. Unit B itu jenis pekerjaan ada 5, kita lagi ya. Oh iya baik. Jadi baru kamu menganalisis pekerjaan masing-masing itu ya. Iya Pak. Tapi kemampuan aja, jangan nyontek buku manual deh. Bab 4 itu bukan manual, kamu kerjakan. Kamu bicara masa buku manual, kamu ceritakan di bab 3. Kelembagaannya, fungsi-fungsinya, tugas-tugas masing-masing bagian itu. Di bab 4 lah, di bab 3 diceritakan ya. Oke baik Pak. Ya tapi kalau udah masuk pekerjaan ya bab 4 ya. Itu ya. Paham Pak. Iya, itu udah apalagi? Terus ini udah, terus saya mau nanya Pak ya untuk bab 5, kira-kira kalau kesimpulannya itu kayak kesimpulan sama sarannya itu kayak misalnya yang sesuai sama yang kita kerjakan atau yang kayak secara keseluruhan aja Pak, jadi kesimpulannya dengan praktik. Maka dalam tujuan magang itu, kamu tujuan magang itu berubah tujuan kamu di bagian PMBN, tujuannya bagian PMBN, apa tujuan kamu belajar di bagian pembayaran itu? Oh iya. Ya, maka tujuan nggak boleh seragam tujuan itu, tujuan beda-beda setiap mahasiswa itu. Bisa kamu bertempatkan di bagian pembiayaan. Tujuan pembiayaan itu apa? Belajar apa tujuannya? Nanti kesimpulannya tujuan tercapai enggak ya? Nah, kamu kesimpulannya sibuknya apa jenis pekerjaan kamu apa ya? Ya itu ya. Kendala-kendalanya apa saja selama bekerja situ ya? Disingkat aja ya. Oke, baik Pak. Itu. Saran-saran kamu apa? Itu ada kelemahan nggak di sistem itu? Tapi yang suka kemampuan kamu jangan lihat di buku-buku, jangan lihat di apa? Jangan lihat di manualnya ya. Tapi kamu rasakan di situ apa? Ya? Iya Pak. Saran kamu apa di situ sesuai dengan kendala-kendala kelemahan pekerjaan itu? Sarannya apa atas kendala dan kelemahan itu apa sarannya? Ya? Baik Pak. Itu aja ya. Jadi Ya. jangan bab 2 itu jangan banyak lah teorinya, banyak. Teori yang sesuai kamu kerja pembiayaan, tulis pembiayaan aja betul itu ya, pembiayaan. Jadi tulis ya. Tapi hal itu singkat aja. Fungsi bank syariah ya satu linia singkat aja. Oh iya. Bank syariah itu singkat satu linia, nanti fungsi bank syariah satu linia aja ceritakan, digabung ceritanya. Nanti baru bahas teori terkait pembiayaan, lalu gak ke dalam teori gak apa-apa lah itu. Ya. Oke, baik Pak. Nanti kesimpulannya analisis pekerjaan sama nggak aku pelajari di itu yang dibuat teori itu, sama nggak makna pembiayaan di situ sama nggak makna pembiayaan di buku-buku. Maka di buku dilihat, kalau kamu lihat teori di sehari sama aja. Kalau dia bukan peraturan, bab 2 itu bukan peraturan, teori di buku ya. Baik Pak. Peraturan itu bukan teori itu ya, peraturan itu guidance untuk mengerjakan pekerjaan di praktek ya, itu kayak itu apa itu peraturan. Peraturan itu dasar teori. Teori. Peraturan itu dasar teori. Konsep teori dasar peraturan itu. Logika berpikir. Bukan peraturan teori. Ya. Itu banyak selama mahasiswa itu di peraturan di bab 2 itu peraturan tulis. Itu mah bukan teori ya. Bukan teori. Apa namanya Pak? Pengen nanya kan tadi yang di bab 2 itu kan landasan teorinya biar sama-sama yang bab 4 ya.
Nah, Iya, iya. tadinya di pembiayaan itu kan, maksudnya saya nggak terlalu yang pembiayaan itu yang operasionalnya, saya kan cuma membantu merekap aja, tapi nggak apa-apa Pak, dimasukin aja. Kayak, Kamu pembiayaannya apa kerjamu situ? Pembiayaannya apa? Pembiayaan syariah, ini pembiayaan syariah kamu tulis teori pembiayaan syariah. Nanti kamu kerjakan apa di situ. Nanti kamu bandingkan teorimu. Kamu kerjakan baru sebagian kecil di teori yang saya pelajari tentang pembiayaan, bilang itu aja. saya lebih kayak, maksudnya kayak lebih kayak ngerekap gitu loh Pak. Jadi kalau Ya misalnya nggak apa-apa, kamu merekap, kasih tahu aja pekerjaan saya merekap, dan merekap ini saya belum bisa melihat implementasi pembiayaan syariah seperti apa di bank oh ini. iya ya paham paham. Ngerti nggak maksudnya? Nanti Pak. Nanti Nah, karena dikasih itu ya alasan di bawahnya dari iya, Bapak. itu analisis pekerjaan bandingkan dengan teorinya. Baik Pak. Teorinya tentang, teori bagus sekali, buku pekerjaan cuman merekap, mengetik. Berarti kan kemarin wah teorinya bagus sekali. Karena apa? Kamu level clerk kan belum level manajerial kan? Maka teori belum bisa digunakan. Jadi alasan bahwa teori belum bisa digunakan karena saya magang sebagai level clerk bukan level pimpinan. Oh ya. Karena teorinya belum bisa secara keseluruhan. Terus tahu gitu aja, Baik Pak. ya. Nah, itu analisis pekerjaan. Nah, kesimpulannya, kamu simpulkannya pekerjaan di pembiayaan ini tidak sesuai dengan teori. Kenapa? Kamu yang kerjakan adalah cleric aja, sehingga belum bisa melihat keseluruhan apakah teori pelajari di kampus sudah terimplementasi belum di bank itu. Karena level saya baru level pegawai magang. Kita belum bisa pelajari karena di teori itu banyak sekali aspek manajerialnya, aspek yang lainnya, aspek risiko dan sebagainya belum pernah saya lihat karena saya nggak masuk ke sistem di level manajemen itu, ya. Iya Pak. Ini kamu baru implementasi teknis-teknis saja ya. Oke baik Pak. Misalnya pembiayaan itu teknis apa? Pembiayaan itu menghitung bagi hasil. Nah, ada bagi hasil kan di pembiayaan itu. Kurang ngitungnya di praktek kamu nggak nemukan karena kamu nggak disuruh menghitung bagi hasil. Itu tahu aja gitu, ya. Iya Pak. Itu. Jadi yang kamu harapkan lah bisa mengerti bagi hasil kayak apa sih ngitungnya. Saya nggak disuruh, ternyata saya dapatkan dari peraturan dia. Kamu tahu peraturan dia ada bagi hasil seperti ini nih. Tanya pelajari peraturan dia. Jadi itu, di dalam pekerjaan kamu ada pekerjaannya ada sebagai cleric, ada itu, ada yang mempelajari peraturan, ada yang mempelajari pelajari peraturan itu kamu sampaikan jadi empat itu saya pelajari peraturan tentang ini. Ternyata peraturan dibuatnya adalah tidak sesuai dengan teori. Itu sudah teori. Apa yang peraturan kamu pelajari itu ceritakan di situ. Oh iya baik Pak. Kan pekerjaan kamu tidak hanya men-scan, tapi mempelajari peraturan kan pekerjaan juga. Itu disampaikan di bab 4. Kamu pelajari peraturan itu isinya apa saja kepelajarinya, ya. Peraturan berapa yang kepelajari dari peraturan kepelajari itu kamu apa dapat kamu simpulkan. Kan jangan dibaca analisis orang lain, analisis kamu sendiri aja, ya. Oh ya. Berarti nggak maksudnya? Nanti Pak. Ya udah, ubah lagi ya. Iya Pak masih. Ya oke. Ya juga sama tuh ya, kalau yang dengarkannya juga sama tuh ya, seperti itulah ya bab 4 itu. Jadi lebih sistematis bab 4 itu ya. Oke ya, si Recita. Ya Pak, udah itu aja sih Pak. Oke, siapa lagi berikutnya? Ini foto-foto kamu sampaikan, foto-foto di video aja juga, video. Kalau video di PPT kan? Ada tapi saya. Nanti saya di foto-foto sama video di email ke saya juga. Oh ya nanti. Dikirim saya. Baik Pak. Setelah ini selesai ya? Ya, saya ini nanti kamu kirimkan laporan Word, kurang per poin itu foto-foto. Foto-foto jangan di foto-foto kamu tempel di Word kirim ke saya, bukan foto aslinya. Oh, jadi foto. Oh iya ya, tahu. Foto aslinya video asli kirim ke saya ya. Baik, Pak. Ya. Bukan lampiran foto di laporanmu ya juga, tapi yang asli itu kamu kirim ke saya. Baik, Pak. Ya. Kalau cerita yang lain siapa lagi tuh? Kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain. Saya Pak. Ya silakan. Ya. Yang boleh live yang sudah selesai kita silakan live. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Kelihatan nggak Pak share screen? Udah gede lagi. Terlalu kecil di sana. Gede. Udah, terus. Udah. Begini Pak cukup? Aku lagi kecil lagi sih, tadi udah gede. Oke. Udah.
Ini covernya Pak. Cover, terus lembar pengesahan. Sebenarnya udah ditandatangan sama Bu Diana, cuman di hardnya nanti saya pindahin ke soft copy-nya, tinggal tanda tangan Bapak aja. Itu tangan saya langsung, Pengantar. nanti tangan saya nanti langsung ke rumah saya nanti semuanya ya. Saya langsung iya, tangan Pak. basah, tangan basah. Ke rumah Bapak. Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini daftar isinya apa? Pertama tuh ada pendahuluan, landasan teori, terus bab 3-nya tuh ada gambaran umum tempat bakti kerja. Udah, sekarang bab Tempatnya satu, itu bab satu, pembahasan. udah, itu bab satu apa isinya? Bab satu apa isinya? Bab 1 isinya tuh pendahuluan, isinya tuh latar belakang, terus ada tujuan dan manfaat praktek kerja. Tujuan praktek kerja sesuai dengan yang kamu kerjakan di situ ya, sesuaikan yang situ aja. Oh iya Pak. Sesuai baik, dengan jangan umum, lebih khusus deh tujuan itu. Sama sistematika laporan praktek kerja kayak bab 1, bab 2, bab 3 itu apa, bab 4 sama bab 5. Ya, bab 2 terus bab 2 apa isi? Bab 2 itu isinya landasan teori sebentar. Kamu penjelasannya sama nggak tadi, penjelasan tadi sama ya? Nyontek ya? Apa? Sama kita itu beda Pak. Hah? Tadi saya beda. Beda. Kalau ini beberapa ada yang dari buku sih Pak. Di buku aja, ambil di buku aja penjelasan itu. Ya, yang lembaga keuangan bank sama non bank itu kan ada tentang bank syariahnya, saya ngambil dari sana juga ada. Ya, ambil di buku itu. Ya, beberapa ada yang saya ambil di sana. Sama paling tabelnya juga saya. Kalau ambil buku dikutip. Ya dikutipkan, nanti saya kutip di daftar pusakanya. Kalau nggak dikutip itu sama ke merampok namanya, merampok ilmu ya. Oh, ya Pak, baik. Merampok ilmu pidana, penjahat ya. Ya Pak. Kalau nggak kutip berarti penjahat itu, penjahat intelektual. Kalau ini tabelnya juga saya dapat dari buku. Tabelnya saya dapat mana? Kamu kutip nggak bukunya? Web OJK. Kalau ini apa? Kamu kutip nggak bukunya? Apa? Kamu kutip nggak bukunya? Saya lupa Pak ngutip. Itu penjahat saya lupa tuh. Ini tadi kan penjahat namanya. Penjahat namanya. Iya, penting saya kutip. Iya, ini saya kutip Pak. Saya lupa Pak karena kan saya ngetik. Nggak ada istilah lupa, nggak ada istilah lupa. Istilah lupa nggak ada istilah lupa ya. Baik. Masa kamu ambil barang lain kamu lupa? Saya lupa Pak, saya pikir barang saya ambil, nggak ada istilah lupa. Kalau mencuri aja. Ya. Terus ada struktur perbankan syariah. Ini juga dapat dari OJK. Resepnya OJK. Itu apa tuh? Tentang struktur perbankan syariah. Jadi dia ambil di buku, jangan di OJK deh. Jangan OJK, ambil di buku aja. Ambil dari buku aja. OJK itu nanti kasih tahu dia kalau ambil buku, kasih tahu di bawah selama buku sesuai dengan OJK juga sama kayak buku. Bedanya apa? Kasih tahu berarti seperti itu. Buku dulu baru ketentuan berlaku ya. Iya, Pak. Buku dulu. Ini secara umum aja sih Pak gambaran perbankan syariah. Lembaga keuangan bank sama non bank. Itu kan ada ngebahas tentang dulu kan pernah belajar LKNB. Nah, saya tuh masih Ya, sekarang masalah saya udah malas ya karena nggak ada referensi buku. Kamu perbaiki aja deh, ya. Perbaiki aja. Udah malas lihatnya. Udah nggak ada buku cuma nyontek aja. Ambil di buku kalimat sini buku dia kutip buku. Syariahnya Pak. Berapa juga ada dari BNI syariahnya sih Pak? Kayak akad-akad ini kan saya dapat dari. Iya kan di buku ada tuh di buku. Kalau di syariah ngapain di syariah diambil? Namanya kita mendingan tulis sama yang kamu ketemukan lapangan. Nah, kamu ambil di syariah kan sama aja. Terus di bab 3 itu ada gambar umum tempat praktek kerja. Ini sejarah kantor pusat BNI syariah. Kamu dengar nggak saya? Dengar nggak? Jangan ambil di syariah itu story-nya. Jangan ambil di BNI syariah. BNI syariah itu bukan teori. Ya. Ini bab 3 Pak. Bukan bab 2 tadi belum selesai, kamu udah maju. Oh ya, bab 2. Bab 2 itu jangan ambil di syariah ya. Ya, Pak. Ambil di situ, ambil di buku-buku aja. Yang panjang, kamu salin semua aja, boleh salin, jangan salin lah, itu bukan teori itu. Aduh. Teori itu kamu buku-buku di kampus kamu pelajari, bukunya apa? Apa buku di kampus? Paling yang tadi Pak LKNB, soalnya kan saya nggak ngambil manajemen keuangan dan perbankan syariah kan waktu peminatannya. Jadi itu sih kendalanya paling. Enggak, bukunya kamu waktu di kuliah pakai buku apa? Waktu kuliah, saya kan akuntansi, jadi bukunya ya intermediate, advance gitu-gitu Pak. Ya? Kamu di syariah? Saya bukan dari di syariah Pak. Cari buku syariah lah, cari buku syariah.
Ya Pak, Cukup syariah. udah saya cari ya Pak. Bab 3 apa? Ketiga tuh gambaran umum tempat kerja Ya, kayak terus, sejarah kantor pusat BNI Syariah, terus. terus visi misi BNI Syariah, terus struktur kantor dan satu kantor pusat BNI Syariah, sama struktur ini Pak, struktur gambaran umum, struktur dari Consumer Financing Division atau CFD dari Oh, di bagian apa nih? saya. Saya di bagian Consumer Business Development. Ah, untuk bisnis kau ceritakan di sini. Ya nih Pak, semua saya ceritain. Udah cerita di sini semua. Ada semuanya Pak, unitnya semua udah saya ceritain secara ringkas ya Pak. Jangan semua unit diceritakan. Yang paling dalam tuh unit jangan sama. Unit lain itu sekilas-sekilas saja. Unit kamu tempati agak banyak. Unit saya agak banyak nih Pak, unit saya agak consumer. Unit lain itu jangan terlalu banyak. Jadi semua udah tahu aja. Yang terlalu tebal ya. Ya Pak. Terus apa lagi itu? Nah, nanti di bab 4 sama kata Mama tadi jangan muncul lagi masalah kelembagaan, masalah fungsi, tugas ya Pak. muncul lagi. Ya, ulang lagi kalimat manual bukunya itu. Ya Pak. Ya. Sama di bab ini juga ada tujuan dan produk-produk pembiayaan. Produk-produknya itu apa aja di BNI Syariah yang dikelola oleh CFD. Ini sama kata Mama tadi itu, sama. BNI Syariah sama isinya. Bab 2, bab 3 itu sama. Bab 2, bab 3 beda. Kalau bab 2 itu perbankan syariah secara general, tapi kalau bab 3 itu lebih ke BNI Syariahnya, divisi saya Kan sama bab 3 kamu itu sama temanmu yang tadi sama nggak sih isinya? Beda Pak, beda. Tadi kan si Cita dia operasional. Saya kan Consumer Financial Division. Iya. Beda, itu udah beda. Itu udah jauh banget Pak. Iya. Itu udah jauh banget. Terus di bab 4 ini tentang CFD sama ini tentang unit saya. Itu Consumer Financial Division itu saya tuh ngapain aja. Selama kegiatan prakerja itu fokus utama unit ini adalah melakukan kerjasama dengan developer perumahan atau institusi dalam rangka pengembangan bisnis konsumer serta pembiayaan rumah. Jadi fokus unit saya itu dia kerjasama sama developer di seluruh kantor cabang BNI Syariah di Indonesia gitu Pak. Jadi misalkan setiap cabang itu kan dia ada 68 cabang. Nah setiap cabang itu bakalan bikin perjanjian kerjasama sama developer. Itu fungsi utama dari divisi saya, di unit saya. Iya. Terus karena Bank BNI Syariah ini menjadi salah satu bank pelaksana dalam menggal pembiayaan rumah untuk masyarakat, jadi unit saya ini berperan penting dalam memastikan apakah developer yang bekerja sama dengan BNI Syariah itu memenuhi syarat untuk menyediakan fasilitas rumah untuk masyarakat. Menyusun persiapan perjanjian kerjasama developer yang menjadi wewenang kantor pusat dalam rangka menunjang bisnis retail, terus sama melakukan monitoring penjualan properti. Jadi setelah misalkan dari developer itu ngajuin perjanjian ke cabang, habis itu dari pusat itu dia memantau kira-kira developer ini layak atau enggak untuk untuk kerjasama sama BNI Syariah dan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan rumah. Itu dilihat dari beberapa aspek Pak, kayak misalkan dokumennya tuh lengkap atau enggak, kayak dia tuh punya PAPS atau enggak, punya SLIK atau enggak, site-plan atau enggak, izin mendirikan bangunan atau enggak, gitu sih Pak. Lebih ke sana sih tugas saya sebagai seorang SD unit business development. Terus untuk tugasnya itu di hari pertama itu saya tuh mempelajari tentang proses perjanjian kerjasama. Itu apa tugas itu ya seperti tadi itu di bab 4 ini kan bab 4 nih. Pertama kamu kelompok besarnya unit kamu ditempatkan di mana? Ya. Begitu mana? Habis itu subnya lah jenis pekerjaan apa saja. Habis itu sub dari unit jenis pekerjaan itu kamu ceritakanlah cerita masing-masing, bukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi bukan per bulan gitu ya Pak? Kita kayak tiap bulan. Bukan per bulan, menceritakan pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan. Berarti maksudnya? Ya, jenis pekerjaan. Ya, pekerjaannya apa aja di pekerjaan kamu itu? Misalnya kamu di ada 2 unit, kamu tempatkan unit A, unit B, unit A itu jenis pekerjaan apa saja? Berarti 3 jenis. A1, A2, A3. A1 itu apa aja? Jenis pekerjaan A1 itu apa yang kamu kerjakan? Mulai dari tahapan pekerjaan, prosedurnya, kemudian cara melakukannya, kemudian sampai outputnya apa saja, inputnya apa, outputnya apa.
kamu sampaikan juga kalau ada bikin mengisi dokumen, sampaikan dokumen di situ, format dokumennya. Ya, Pak. Itu setelah pekerjaan A1 kamu jelaskan, kamu analisis pekerjaan A1. Analisis itu ya. Itu maksudnya, bukan kalau hari pertama, hari kedua itu ada harian, kamu lampirkan aja itu ya. Kamu udah bercerita nih, menjelaskan ini sini di bab 4 nih ya, bukan poin-poin pekerjaanmu hari pertama, hari kedua, ketiga, bukan itu. Ini udah ceritanya Pak, tapi maksudnya udah keseluruhan gitu loh. Yang saya kerjain. Iya, kamu kan belum menceritakan jenis pekerjaan tuh, nggak di kelompok-kelompokkan ya, Ya, Pak. pekerjaannya. Biar ada subnya, ya. Ya. Oke. Jadi misal di unit A itu kamu ada 3 jenis pekerjaan, udah di sub A1 jenis pekerjaan A, ceritakan isu A aja kamu ceritakan, jangan lain juga. Walaupun pekerjaan itu kamu kerjakan dari pertama ke 10 ke 6, terserah lah, pokoknya kamu ceritakan di situ. Nah, di si pekerjaan itu kamu ceritakan pekerjaan ini kayak saya lakukan di tanggal berapa, boleh juga ya. Oh iya Pak. Itu runtuk pekerjaannya. Baik. Kedua pekerjaan kamu di unit A itu A2-nya jenis pekerjaan yang membaca buku. Baca buku, ceritakan aja baca buku apa, kamu suruh baca bukunya, kesimpulannya baca bukunya itu. Ya. Yang A3 jenis pekerjaannya apa? Merekap pekerjaan. Apa kamu rekapnya apa saja? Mungkin rekapnya ada berapa jenis lagi, rekap 1 tentang apa, rekap 2, masing-masing rekap itu kan cara beda-beda itu. Itu maksudnya. Paham Pak. Nah, itu kamu analisis pekerjaan itu, analisis jenis itu, kamu analisis pekerjaanmu. Analisis bagaimana, apakah kamu ini dan sebagainya. Ya. Oke, baik Pak. Iya. Jadi jangan kamu misalnya di unit A itu kamu masuk ke pekerjaan, pekerjaan kamu ceritakan, tapi pekerjaan kamu ceritakan ceritakan nggak runtun ya, nggak bikin cerita pekerjaan itu, harus menceritakan tentang sistem prosedur pekerjaan dulu, dokumen yang kamu gunakan apa saja ya, laporan apa saja, ada nggak laporan, kalau nggak ada bilang nggak ada aja ya. Laporannya seperti apa, kamu analisis ya. Ya Pak. Itu yang di bab 4 di buku panduan, maksudnya itu tuh, panduan buku 4 yang saya bikin itu maksudnya itu ya. Nah, itu maksudnya. Nah, itu nanti kalau ya itu maksudnya jadi di bab yang di bab 4 isinya menceritakan pertama unit kelompok unit besar, kamu kerja unit mana. Itu unit mana itu jenis pekerjaan apa saja, masing jenis pekerjaan kamu ceritakanlah pekerjaan seruntun sama dokumen kamu isi, bagaimana cara mengisi segala macam itu ya. Jangan ceritakan pekerjaan orang lain ya, kamu kerjakan aja. Saya kerjain ya. Ya, itu ya. Kalau sudah ada, kamu tinggal mengelompokkan aja nanti itu ya. Tinggal kelompokkan aja ya. Iya Pak. Ya, dikelompokkan, ada bukti-bukti kamu ngerjakan ini apa ya. Siapa nyuruh kamu ngerjakan, bekerja sama siapa. Itu mengerjakan berdua orang, sebut nama siapa ya. Itu kerja kamu di supervisi oleh siapa. Ditandatangani hasil rekap kamu tentang ini enggak. Itu hanya sekedar selesai diserahkan ke mereka, sekedar itu aja ya. Itu ya. Ya Pak, baik Pak. Jadi kalau sudah ada seperti itu, kamu tinggal kelompok-kelompokkan aja ya. Kelompokkan aja ya. Baik Pak. Kalau sudah ada nih, tinggal kelompokkan aja biar jelas itu ya. Iya Pak. Ini soalnya saya kira tuh dijadiin satu paragraf cerita panjang gitu Pak, jadi nggak dikelompok-kelompokin. Kalau dikelompokkan itu nanti dari awal saya kelompok-kelompokin. Iya, dikelompokin lah ya. Iya. Oke. Nanti saya kelompokin, ini kan jadi satu, nanti saya kelompok-kelompokin. Iya. Udah baca buku panduan nggak? Buku panduan, baca Pak, insya Allah baca. Sama kayak kalau dulu saya magang BI itu justru pembimbing saya mintanya kayak gini. Kan di bab 4 juga diceritain kan kita ngapain aja di unit itu. Nah, bab dulu pembimbing saya itu mintanya diceritain itu secara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, jadi satu, nggak dikelompok-kelompokin gitu Pak. Iya, Kak. Sama. Ini tugas di unit Consumer Policy Development ya. Tugas itu tugasnya apa, jenis pekerjaan dan jenis pekerjaan disubkan. Oke, nanti saya subkan ya. aja deh. Pekerjaan kan kamu kasih identifikasinya, pekerjaan apa namanya, nyusun apa atau apa ya. Dan masing-masing nggak cerita aja, nggak ada, harus kamu sampaikan juga buktinya seperti apa, laporannya seperti apa, itu nggak ada cerita aja nih. Ya, kalau udah kantor komisi, laporannya seperti apa. Kamu mempelajari peraturannya
kamu itu aja lapor aja di situ. Peraturan ini dipelajari. Saat di peraturan itu dapat pemahaman tentang apa gitu ya. Iya Pak. Kamu ada nggak suruh belajar? Suruh apa Pak? Suruh pelajari peraturan ada nggak? Pelajari peraturan. Ada, beberapa ada. Nah, itu tugas juga tuh. Tulis ini tugas pelajari peraturan. Itu Ada, Pak. peraturan apa kamu pelajari? Hasilnya seperti apa? Ya. Ya. Itu jenis pekerjaannya membaca peraturan. Ya. Iya Pak. Namanya peraturan itu jenis pekerjaan juga tuh. Yang lain apa? Mereka apa? Dokumen. Itu suruh bikin laporan, itu pekerjaan seperti itu. Laporan itu mungkin kalau laporannya ada macam-macam, bagi lagi kerjaan laporan A. Nah, ini caranya. Laporan B, laporan C. Kalau laporan beda-beda. Ya. Iya Pak. Atau kalau rapat, ada lagi pekerjaan mengikuti rapat. Kita tahu aja mengikuti rapat. Jadi pekerjaan mengikuti rapat. Jadi pekerjaan mendampingi staf ya. Apa aja ke situ itu ya. Iya Pak. Jadi orang adik kalian semua, oh ini dia selama magang mengerjakan ini pekerjaannya. Ini orang sudah menyimpulkan, kalau dibaca ini orang nyimpul ini pekerjaan apa nih kayak gini ya, gitu orang. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti Pak. Jadi Dibaca orang lainnya aja, orang bingung ini pekerjaan apa ini. Biar gampang. Itu ya. Ya, Udah, itu aja ya, udah bayar ya. Udah ya. Iya, Pak. Ya. Udah. Udah. Dari Bella udah. Saya lain ada lagi? Di sebelah sama Saya Pak, Makasih, silakan. Nurul Nasyifa Pak. Ya udah. Silakan. Bentar. Yang sudah itu boleh live ya, Bella boleh live, silakan live ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya sama-sama Bella, sama-sama. Bentar ya Pak, saya Ya. ini dulu. Ini Pak, saya di divisi RRD. Ya. Langsung ke bab 1 aja apa gimana Pak? Bab satu apa? Ceritakan apa? Cerita apa? Bab satu latar belakang gimana? Bab 1 saya menjelaskan tentang latar belakang praktik kerja. Belum kelihatan tampilannya, sebentar. Oh belum kelihatan Pak? Kelihatan ini. Udah ada belum Pak? Belum ada nih, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Bentar Pak. Udah ada belum Pak? Lagi loading. Oke. Udah, gedein dikit, gedein. Biar kelihatan tulisannya. Udah Pak. Itu nanti harus dilampiri foto-foto video ya, Bella juga sama itu ya. Itu sama. Oh iya Pak. Ini yang sesuruh di yang pertama, kedua sama aja. Apa lagi? Belakang apa intinya? Jadi ini latar belakangnya saya ngejelasin latar belakang praktik kerja itu apa, lalu ada tujuannya. Kamu ambil buku magang ya? Iya, saya ngambil dari buku panduan Pak. Buku panduan itu kamu kalimat sendiri pakai, jangan kalimat buku panduan itu ya. Oh oke Pak, oke Pak. Jangan contek itu berarti nyontek nggak boleh, bikin kalimat sendiri. Iya Pak. Iya Pak, siap. Lalu di sini ada tujuan praktik kerja Nah, dan ada sistematika. tujuannya jangan kau contek juga, tujuan yang sesuai dengan kamu aja. Oh oke Pak, oke Pak. Yang kamu kerjakan Lalu, iya Pak, lalu ada sistematika. Nah, di bab 2 ini, saya kalau ngambil dari buku catatan waktu kuliah, nggak apa-apa Pak? Referensi itu textbook, jurnal. Oh oke Pak. Nah, jangan Oke, Pak. disebutkan namanya, referensi dikutip Oke, namanya ya. Baru rubah lagi itu. Iya Pak, siap Pak. Ini sama kayak teman lain. Iya. Yang teori kamu Ini kamu bikin apa nih? Bikin apa kerjanya? Saya di bagian RRD unit support Pak. Udah, teorinya kamu pakai tulis SDM, Syariah. Oh iya Pak, siap Pak. SDM Syariah kamu pakai teori lain yang teori kamu kutip itu teori terkait dengan pekerjaan kamu di bagian apa? Iya. Itu aja lah, jangan coba panjang ya. Supaya nggak panjang. Iya Pak.
Bisa kamu bandingkan pekerjaanmu dengan teori buku ya. Iya Pak. Pak, saya mau nanya, kan saya di pembagi RRD Pak. Jadi RRD itu kan untuk menangani pembiayaan bermasalah. Jadi bab 2-nya itu saya ngejelasin ini apa gimana Pak? R&D, kamu RRD. research development kamu. Bukan Pak, Recovery and Remedial Divisi. Itu apa tuh? Revisi apa tuh? Cerita tentang apa? Untuk menangani pembiayaan yang bermasalah. Nah, berarti kamu lihat di dalam teori yang terkait dengan bagaimana penanganan kredit bermasalah di syariah. Oh iya Pak, ini Pak saya ngejelasin. Cari bukunya. Iya Pak, siapa? Cari bukunya. Iya Pak. Sudah dengan buku buka kuliah ada lagi. Sudah dengan buku aja iya, ya. Pak, iya Pak. Iya Pak. Ganti ya, ganti itu. Iya Pak, berarti benar maksudnya urutan untuk menjelaskan pembiayaan bermasalah di bab 2 nggak apa-apa Pak? Ya itu aja kamu ceritakan pembiayaan bermasalah. Ya. Iya Pak. Kutip buku pembiayaan itu apa, sisari apa, kutip bukunya. Oh iya Pak. Bagaimana penanganan kredit bermasalah, kutip buku. Iya Pak, siap. Lalu di bab 3 saya ngejelasin tentang sejarah dari BNI Syariah. Lalu ada identitasnya, alamatnya di mana. Di sini ada visi misi. Terus ada struktur organisasi dari kantor pusat. Dan di sini ada tujuan, kegiatan usaha di BNI Syariah itu apa aja. Kamu di mana kamu? Kamu di mana bagian? Di bagian tempat kamu kerjakan jelas juga ke kelembagaannya. Kamu kerjakan di bagian. Oh iya, ini saya ada di bawahnya Pak, ada di bawahnya Pak. Ya ada. Ini Pak, ada di Recovery and Remedial Divisi. Di sini ada organisasinya, lalu ada tugas masing-masing unitnya. Iya, sip. Lalu di bab 4 itu saya ngejelasin bidang kerja. Jadi di sini kalau di bidang kerja ini saya isinya kayak kan saya ditempatin di unit apa, di bagian apanya. Iya. Di sini ada pekerjaannya. Ini jenis-jenis pekerjaannya doang Pak. Lalu di sini ada pelaksanaan. Nah pelaksanaannya itu saya sebentar. Ke atas lagi. Iya Pak. Jenis pekerjaan terus. Nah, jenis pekerjaan terus. Jenis pekerjaan mau satu apa? Saya ada di bawah Pak penjelasannya Pak. Nomor 1, lihat nomor 1 itu apa? Nomor satu di sini ada meregistrasi surat. Maka penjelasannya dari bawah Pak. Kenapa Pak? Judul yang kamu jelaskan poin 1 tentang registrasi itu. Apa nama pekerjaan itu? Registrasi surat masuk, nota intern, memo, PKS dan yang lain-lain. Butir satunya kamu bisa poin 1 menceritakan pekerjaan itu mana deh? Mana bagian ceritakan registrasi surat masuk, mana ceritanya? Oh, ini Pak. Nih, di sini saya ngejelasin apa registrasi itu apa. Lalu ini screenshot yang saya kerjain. Nah, terus di sini kan ada bagian-bagiannya, ada surat masuk, surat keluar. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, Pak. Yang kamu kerjakan seperti ini, Mang? Iya, Pak, seperti ini. Hah? Yang kamu kerjakan? Iya, ini ini saya kerjain begini, Pak. Iya. Terus? Lalu di sini ada untuk absen. Nah, menarik yang pertama itu langkah-langkahnya untuk pertama itu menarik absen dari website khusus BNI Syariah kan Pak. Ini saya diaksesin sama karyawan sana. Ini langkah-langkahnya. Lalu habis itu yang kedua langkahnya lalu merekapnya, dan ketiga saya menyetor absensi itu ke karyawan yang bertanggung jawab. Iya. Ya, kamu ceritakan kelima kamu nyetor ke absensi kemana, cerita runtut deh. Iya Pak. Siapa? Ceritakan saya menceritakan pekerjaan ini, ada kata-kata itu, kata-kata report pula, reporting ya. Jadi kelimanya kalimat aktif ya, kalimat aktif. Ya. Oke Pak. Lalu di sini ada mengetik akta, kayak mengetik kan saya cuma ditugasin untuk mengetik doang kan Pak. Betul, mengetik akta. Mengetik apa tuh? Apa kamu kerjaan di sini? Di sini saya cuma disuruh ngetik mengetik akta, tapi udah ada contohnya Pak. Jadi saya tinggal ngikutin doang. Oh itu. Iya Pak. Lalu ada input reimburse. Input reimburse. Nah, reimburse ini jadi untuk ganti uang karyawan. Terus? Jadi di sini langkah-langkahnya Pak, ada langkah-langkahnya. Lalu mengetik alamat untuk pengiriman berkas atau souvenir. Nah, di sini saya ketik, lalu ada langkah-langkahnya. Ya, terus di sini ada merekap gaji. Saya jelasin, di sini ada rekapan gajinya yang kurang siapa-siapa aja. Iya. Lalu langkah-langkahnya. Udah segitu aja Pak, sampai ke bawah. Iya.
ini Pak ada langkah-langkahnya. Jadi per masing-masing saya yang tugas saya kerjain ada langkah-langkahnya Pak. Terus. Terus udah, nah di sini ada kendala yang dihadapin, yang saya hadapin. 42 apa? 42. Apa Pak? 42 tadi apa tuh? 42. Kalau 42 itu saya ngejelasin yang ininya Pak. Jadi yang pertama itu kalau yang 41 saya bentar Pak. 41 itu saya ngejelasin tentang ininya apa bidang kerja saya di mana. Kalau 42 itu pelaksanaan praktik kerjanya. Apa sampai kerja? Oh. Jadi Ya, saya ya. dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu Pak. Iya. 43 apa tadi? 43? 43 itu kendala yang saya hadapin. Iya, bagus. Lalu 44-nya itu apa namanya? Cara mengatasi kendalanya itu bagaimana? Iya, bagus. Itu siapa Udah, tadi? Ini temanmu dua tadi, siapa nama tadi? Yang dua tadi? Oh, Bella sama ini. Siapa ya? Itu Cika. Suruh dia bikin kak kamu ini, dibikin, suruh dia bikin nih. Oh, oke Pak. Ini kak kamu suruh bikin nih. Oke Pak, siap. Ini sesuai dengan maksud saya nih ya, bagus nih ya. Nah, kamu udah berarti bagus. Bapak saya benar ya Pak urutannya? Benar, bagus ya, bagus. Oke, siap. Bagus. Udah bab 5-nya baru penutup kesimpulannya. Iya. Jadi kesimpulannya itu kayak saya dapat apa aja. Jadi kayak misalkan saya jadi bisa meregistrasi gimana, terus saya jadi tahu untuk mengibut rembes dan lain-lainnya gitu Pak. Iya, bagus. Udah, Pak. Jadi kasih tahu temanmu yang dua tuh kak kamu nih bikin bab 4-nya, sama bab 5 ya. Oke, siap Pak. Kamu udah oke nih. Kasih tahu masih Bella sama itu ya. Biar berarti saya tinggal revisi yang bab 2-nya aja ya Pak? Bab 2 aja sedikit. Teori yang kamu butuhkan aja di sini, yang di bab 4 bab 2-nya doang yang revisi ya Pak? Oke, siap Pak. Ya. Udah ya Pak? Oke. Udah, jadi kamu tahu ya temanmu itu ya. Jadi kamu mengerti apa sama maksud saya jelaskan semuanya, ngerti kamu? Ya. Ngerti Pak? Iya Pak. Oke, makasih banyak si Nurun. Nurun tuh Nurul nih. Nurun Pak, Nurun Asyifa Pak. Nurun ya. Oke, berikut siapa yang magang? Ya, yang magang siapa? Saya Ini ada yang magang nggak? Silakan. Pak, saya sih sebenarnya kemarin kan yang Sabtu kemarin udah ngomongin materi, Bapak udah nge-review, masih dalam proses revisi. Cuman saya udah bikin PowerPoint sih, Bapak mau ngecek PowerPoint saya dulu nggak? Oh itu, udah bikin PowerPoint-nya? Oh udah, apa saya langsung presentasi terus nanti revisinya biar sekalian di belakang? Presentasi sekarang, udah presentasi sekarang. Ya udah, saya presentasi ya Pak. Iya. Buka video dong, bicara tuh buka video dong. Oh iya Pak, maaf lupa. Kalau bicara buka video ya. Terus silakan presentasi PowerPoint-mu ya. Oke Pak. Ya. Nanti kamu email ke saya laporan bentuk Word, PowerPoint sama foto-foto asli sama videonya. Iya Pak, siap. Ya, selamat siang Pak Sparta. Pada kesempatan kali ini. Buka video. Silakan. Udah kebuka kan Pak? Udah, cuman ya kamu Zoom nggak pakai apa di full screen. Oh, full screen boleh. Maaf Pak. Full screen kan ini tampilannya. Ini pakai PPT atau PDF nih? Ini pakai PDF Pak. Soalnya kalau dari PPT takutnya berantakan nanti. PPT lah, pakai PT. Itu udah full screen dah. Itu langsung ceritakan aja. Ya, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk melaporkan presentasi tentang laporan praktik kerja lapangan di PT Bank Sentral Asia Tbk, KCP maupun Pondokida periode 14 September 2020 sampai 15 September 2021 di bagian customer service. Latar belakang terjadinya praktik kerja lapangan sendiri itu dengan adanya pada saat ini masyarakat ekonomi ASEAN kan sudah mulai berkembang ya Pak. Jadi untuk saingan pekerja itu mencari pekerjaan itu jauh lebih sulit. Maka dari itu para mahasiswa dan mahasiswi itu dibekali dengan praktik kerja lapangan supaya ke depannya pada saat mereka ingin terjun ke dunia lapangan mereka sudah memiliki basic, mereka sudah memiliki knowledge, mereka sudah memiliki skill untuk bekerja di dunia pekerjaan tersebut. Tujuan dari praktik kerja sendiri sesuai dengan SK Ketua IBS nomor 392 garis miring F. Lanjut. Aja Pak, boleh. Lanjut. Landasan teorinya mau disebutin juga Pak, atau nggak usah? Sentris bukan. Coba buka.
Kau buka aja poin berikutnya apa? Oh, langsung aja. Ini landasan teorinya, pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Kok nggak perbankan. muncul ya? Kok nggak muncul? Belum muncul, Pak. Bentar, coba Belum, saya. belum. Terbelakang muncul. Mungkin Takutnya nge-lag, Pak. Sebenarnya. dia nge-lag ya. Ben. Baru terus ya? Udah berubah belum, Pak? Belum. Screen-nya? Ah, baru berubah. Udah berubah. Nah, skip langsung halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Ya, untuk landasan teorinya di sini pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun Gak ada, 19. skip aja nih. Oh, skip aja, oke, Pak. Ya, skip aja. Gambaran umum perusahaannya, PT Bank Sentral Asia sendiri berdiri pada tanggal 21 Februari tahun 1957 dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 Halaman berikutnya. Misi-misi mau dibacain, Pak, atau nggak usah? Nggak usah, halaman berikutnya. Tata nilai, Halaman berikutnya, terus halaman berikutnya. produk simpanan, Terus halaman berikutnya. produk kredit, Terus halaman berikutnya. struktur organisasi, Terus. pembahasan. Wah, ini pembahasan terus. Cerita. Ya, selama saya bekerja di BCA, karena kan saya juga memang bekerja di BCA sudah 3,5 tahun ya, Pak. Saya ada di bagian customer service. Sehari-hari itu pekerjaan saya yang jauh lebih daily activity, itu jauh lebih ke penanganan pembukaan rekening kepada nasabah, baik tabungan, giro maupun deposito, terus penutupan rekening, penanganan keluhan, serta bagaimana cara cabang kami untuk mendapatkan nasabah baru, Pak. Ya, terus. Penanganan keluhannya sendiri biasanya paling terkait dengan fasilitas e-channel, baik itu mobile banking, internet banking, kendala dari mesin ATM, kartu ATM-nya sendiri, ataupun nasabah-nasabah yang memiliki kendala transaksi. Masing-masing keluhan tuh kamu ceritakan prosedurnya nggak? Bagaimana penanganannya? Bisa contoh keluhan tentang tabungan ya. Apa kan buka nomor akun. Oh, prosedur cara-caranya, Pak. Saya jelasin sih di apa namanya? Di materi. Ada nggak prosedur jelaskan di laporannya? Di laporan ada, tapi masih dalam proses revisi sih, Pak. Belum final banget. Iya. Tapi saya jelasin kok. Iya. Terus. Paling kalau misalnya pembukaan rekening, mau saya coba paparkan sekarang, Pak, atau gimana? Ceritakan aja. Cerita. Kalau misalnya ada nasabah yang mau melakukan pembukaan rekening di BCA sendiri, itu kan syarat yang dibutuhkan itu adalah KTP yang wajib, KTP elektronik, serta NPWP. Namun NPWP ini opsional, kalau misalnya nasabah punya, boleh, tapi kalau enggak juga nggak ada kendala. Nasabah yang mau melakukan pembukaan rekening itu biasanya langsung ke bagian customer service. Nanti dibantu sama kami untuk melakukan proses pembukaan rekening. Kalau proses pembukaan rekeningnya udah selesai, nanti akan dibantu untuk melakukan setoran di mesin ATM atau di counter teller, serta pengaktifan aktivasi mobile banking maupun internet banking. Kalau untuk penutupan rekeningnya sendiri, kalau rekening tabungan, nasabah itu tinggal datang ke cabang pembuka dia di mana. Kalau misalnya dia bukanya di KCP Mall Pondok Indah, maka dia hanya bisa melakukan penutupan rekening tabungan di cabang tersebut, nggak bisa di cabang lain. Dengan syarat dan ketentuan, mereka membawa KTP, kartu ATM, serta buku tabungan. Namun KTP dan kartu ATM dan buku tabungan ini nggak wajib. Kalau memang pada case-case tertentu buku tabungannya hilang atau kartu ATM-nya hilang, itu juga nggak apa-apa. Kita bisa bantu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nanti untuk dana sisa yang ada di produk tabungan tersebut bisa dipindahkan ke rekening lain yang ia punya di BCA, atau bisa dipindahkan ke rekening bank lain, atau juga bisa ditarik tunai. Kalau untuk penanganan keluhannya yang biasa saya tangani adalah penggantian kartu, terus mobile banking. Kalau kartu paling karena dikarenakan kartunya tersebut hilang atau tertelan di mesin ATM. Dulu kalau misalnya ada nasabah yang mau melakukan penggantian kartu, wajib dilampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian. Tapi saat ini karena BCA sendiri sudah menerapkan sistem secara nasional yang dapat diakses oleh seluruh cabang di BCA, kita itu sebagai customer service dapat ngecek nih spesimen tanda tangan nasabah, spesimen KTP nasabah, dan spesimen foto diri nasabah. Jadi nasabah yang buku tabungannya hilang, kartu ATM-nya hilang, dapat melakukan transaksi penerbitan buku dan penerbitan kartu di cabang manapun selagi KTP-nya dibawa. Ya udah nguasai kamu ya. Udah, Pak. Kamu ceritakan detail ya di laporannya ya. Ya boleh, Pak, nanti saya ceritain secara detail. Kesimpulannya? Kalau kesimpulannya sendiri, kendalanya mau
kasih tahu Pak atau nggak usah? Kendala, cerita Oh kendalanya ya, Pak. kendala yang terjadi di saat operasional itu keseringan, ya walaupun nggak sering-sering banget sih ya Pak, keseringan itu mati server Pak. Jadi server cabang itu terkadang kayak saya nih, kita kan ada di mall. Nah kalau mall itu tiba-tiba lagi error korsleting listrik, itu kan servernya otomatis down juga nih. Nah kalau server udah down, itu kita yang ada di cabang, baik itu dari pihak customer service maupun teller, itu nggak akan bisa melakukan transaksi. Karena sistem itu nggak akan bisa diakses. Kalau di CSO sendiri, pada saat server mati dan atau server down itu kan kita sama sekali nggak bisa melakukan transaksi apa-apa nih, karena semuanya memang hanya bisa dilakukan dari sistem. Tapi kalau di bagian teller atau di pihak teller, mereka tetap bisa melakukan beberapa transaksi khusus dengan prosedur secara manual, kayak tarikan dana ataupun penyetoran dana dengan syarat dan ketentuan yang berlaku juga. Kendala yang selanjutnya itu biasanya dari pihak sumber daya manusianya sih Pak. Karena kan kalau di cabang saya sendiri masuknya dalam KCP kelasnya kelas A ya. Nah KCP kelas A itu bisa dibilang KCP paling tinggi dari KCP yang ada di BCA. Nah biasanya kalau KCPA itu kita butuh customer service itu 6 orang. Terus kita butuh juga ada yang namanya customer service experience itu 3 orang. Sama kalau teller itu minimal di 5 orang. Nah, biasanya di bagian customer service ini, karena sekarang kan sudah mulai beralih ke digital ya Pak, baik itu transaksi cetak buku, ganti buku, terus ganti kartu, bahkan buka rekening pun sekarang udah bisa digital sebenarnya. Nah, jadi tuh SDM yang ada di customer service tuh lama-kelamaan akan dipangkas nih sama PSDM. Padahal di realitanya, walaupun digitalisasi itu udah mulai diterima sama masyarakat, masih banyak juga nih masyarakat yang sebenarnya masih nggak pengen beralih ke digital. Kayak mereka tuh jauh lebih seneng untuk ngobrol langsung sama customer service yang ada di cabang dibanding menggunakan mesin. Nah itu kendala Pak. Jadi kalau misalnya kayak abis libur panjang, kayak misalnya tahun baru kan kita libur panjang nih 2 minggu. Nah pada saat buka cabang kembali, itu antrian akan overload. Sementara SDM yang ada itu kan kurang nih, kayak di cabang saya sendiri ada 6 counter, tapi yang keisi itu cuma 4, jadi kan 2 counter kosong. Nah sementara kalau lagi ada yang istirahat, pasti kan juga tinggal bertiga atau tinggal berdua. Nah itu sih Pak paling kendala yang terjadi. Masa transisi ini. Iya betul Pak. Cuman dari pihak PSDM-nya juga nggak mau nambahin sumber daya manusia sih, karena memang nanti kedepannya bakal mesin semua yang ada di cabang mungkin. Terus apa lagi kesimpulannya? Kesimpulannya sendiri ya paling kalau dari saya yang saya dapatkan selama 3,5 tahun saya bekerja di BCA, saya sangat banyak belajar mengenai bagaimana cara melayani nasabah yang baik, bagaimana mengerti berbagai keadaan dan kondisi nasabah, karena kan nasabah tuh tipe kalau orangnya beda-beda ya. Ada yang orang yang suka ngobrol, ada orang yang pengennya buru-buru, ada nasabah yang pengennya sukanya dipuji-puji, ada nasabah yang pengennya ditanya-tanya. Nah, saya itu banyak belajar bagaimana cara saya memberikan sikap dan pelayanan yang saya punya, pelayanan yang terbaik kepada nasabah yang ada sih Pak. Paling itu sih Pak kalau kesimpulan dari sisi BCA-nya sendiri. Oke, bagus. Udah sih Pak. Ada kamu tanyakan ke saya nggak? Enggak sih Pak, paling saya gini Pak, kan kemarin pas lagi kita review laporan saya, kan Bapak bilang nih, kalau ada formulir-formulir yang bisa dipakai itu harus di-scan. Nah masalahnya sama cabang saya nggak boleh tuh Pak, itu gimana ya? Formulirnya nggak boleh, nggak ada isinya, nggak boleh formulir. Kalau yang nggak ada isinya, nanti coba saya tanyain lagi deh. Soalnya formulir itu bukan ada angka-angkanya, yang form kosong. Yang formulir kosong aja gitu. Iya, kosong aja. Udah, nanti coba saya scan-scanin deh Pak. Bukan ada isinya, di sini kan rahasia itu angka-angka. Nah iya makanya. Lampirkan ya. Iya, nanti saya lampirin. Kamu mengerjakan itu ada ngisi formulir, formulir itu kamu lampirkan. Ya udah, nanti paling coba saya kasih unjuk aja ya, kayak misalnya formulir ini isinya di bagian mana ya Pak ya. Oke, makasih ya. Sama-sama Pak Semata. Ya, sukses selalu. Mudah kamu bisa diangkat tetap di BCA. Amin Pak, makasih. Di seluruh EBS bisa bekerja lebih baik ya. Amin. Mudah-mudahan saya doakan bisa bekerja lebih baik di tempat lain. Siapa tahu setelah lulus di EBS ada rezeki tempat lain ya. Amin Pak. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan live ya, silakan live. Ya, makasih banyak ya Pak. Sama-sama ya. Oke, berikutnya yang masih ada magang, siapa lagi? Malah presentasi magang. Kalau nggak ada lagi nggak? Yang magang ada ya? Muhammad Muluki ini apa nih? Magang itu pembimbingan tesis atau skripsi? Magang Pak.
Hah? Saya magang. Ayo jawab dong. Tadi saya tanya kok diam aja. Udah kamu Iya, Pak. Pak. jawab dong, Iya, jangan Pak. diam aja. Laki-laki sih soalnya. Laki itu seberani. Iya, Pak. Sebentar saya. Cepat yang lama-lama ya. Ini banyak nantri nih. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Ini laptop saya lagi agak nge-lag. Mana laporanmu udah selesai? Udah selesai laporannya? Laporan sudah, Pak. Ya, saya buka laporan cepat. Sebentar ya, Iya, saya Pak. nih. Sebentar, Pak. Lama 10 menit lah. Iya, Pak. Maaf, sebentar. Waktu yang lain dulu ya, siapa? Ada nggak yang Ini Pak, saya cepat. Udah, kamu cepat, kamu dulu deh, cepat. Ada masalah di itunya? udah belum Pak? Belum. Oh, udah lagi loading lah. Jadi kamu gedein si Rozi, Farul, gedein tuh. Sebentar. Terus. Udah ada. Sudah Pak? Udah ada. Bab 1 apa? Bab 1 langsung bab 1. Oke Pak. Ya, bab 1. Ini saya latar belakang itu tentang pembiayaan konsumtif Pak. Jadi saya ngejelasin terkait dengan alasan kenapa adanya pembiayaan konsumtif Ya, di terus. perbankan syariah. Kamu di Bank Syariah, kamu anak Syariah MKPS ya? Bank BNI Syariah iya Pak dari MKPS. Oh, ya, oke, terus. Ini ada tujuannya. Tujuannya Tujuannya saya Udah. Tujuannya belum saya kerucutin secara spesifik. Iya, tujuan spesifik ya. Manfaat. Tujuannya spesifik. Oke, Pak. Ya, ada bab 2, teori. Oke, Pak. Bab 2. Kalau teori saya langsung masuk ke pembiayaan syariahnya Pak. Jadi bukan dari bank syariahnya dulu. Jadi pembiayaan syariah saya bagi dua, pembiayaan produktif sama pembiayaan konsumtif. Itu juga ngambil dari jurnal-jurnal dan buku. Terus tujuan pembiayaan, Kamu ambil buku, jenis-jenis pembiayaan. kamu ambil buku dikutip ya? Kutip. Iya, Pak. Mana contoh kamu ambil buku dikutip, mana contohnya? Ini, Karim ini. Ini misalnya ya Pak, ini dari buku Adi Warman Karim. Ya udah, nanti jangan sampai nggak dikutip, nanti penjahat kisah itu ya. Oke Pak. Ya Pak. Terus langsung ke masih saat apa? Kamu bab kerja dua ini juga langsung kamu magang di unit apa? Unit apa magang? Di unit apa magangnya? consumer, unitnya government property. Coba kamu buka handsetmu, buka bisa nggak? Handset udah dibuka, handset. Halo? Fokus suaramu kurang jelas suaranya. Oh, iya Pak. Udah jelas belum Pak? Agak mending tuh. Kalau nggak pakai handset juga nggak apa-apa lah. Coba nggak pakai handset kamu, nggak pakai itu, langsung ke komputer aja. Oke, bentar Pak. Ya. Biar lebih jernih suaranya. Coba ngomong. Iya tes Pak. Itu bagus, lebih jernih suaranya. Lebih jernih suaranya. Nah, terus. Oke deh Pak. Ya. Ini juga ada langsung mengerucut ke dari FLPP-nya sendiri. Jadi kan unit saya itu government property itu tentang rumah subsidi. Nah, saya masuk bab 2-nya itu juga tentang rumah subsidi, Pak. Ini salah satunya. Udah. Kamu udah bagian lupa tadi. Masuk bab 3, Pak. Kamu udah bagian apa? Bagian apa nih? Lupa saya. Yang kamu kerjakan apa aja? Divisi konsumen. Divisi apa? Apa? Yang pekerjaan kamu apa di bidang? Saya di unit government property, Pak, divisi consumer. Teori kamu tentang itu ambil ya? Iya Pak, ini berkaitan tentang itu kok Pak. Oh ya, udah. Bab 3 konsumtif. Bab 3 langsung bab 3. Bab 3 apa? Saya ngambil datanya dari Bank BNI, sejarah kantornya. Sama kayak tadi itu. Habis itu visi misi. Iya Pak, sama struktur organisasi di kantor pusat.
habis itu struktur organisasi di divisi konsumer, tugas-tugas unit-unitnya, Udah bab 4, bab dan 4. produk-produk. Udah bab 4, bab 4. Langsung bab 4. Bab 4 langsung. Nah, bab 4 ini saya ngejelasin tentang kerjaan saya, pas saya mulai ceritain dari bagaimana proses pemberian kerjanya sampai hasilnya. Cuma saya belum bagi-bagi ke sub-sub kayak tadi Nurun, Pak. Nah, ya ganti Kak Nurun ya, Kak Nurun ya. Iya, ini bab 4. Tiru kayak Nurun ya, tiru kayak Nurun itu aja ya. Kamu mungkin Iya, kalau saya kamu bagi iya. Ini jadi pekerjaan ya itu. Unit pekerjaannya apa saja ya di situ. Jadi tiru Nurun ya. Ya udah, kamu udah selesai itu ya. Udah bagus. Nanti kamu sekali lagi langsung presentasi PowerPoint. Iya, Tapi Pak, tinggal rubah ya, Nurun ya. Rubah Nurun lah ya. Iya, Pak, nanti saya buat kayak Nurun. Iya. Udah. Ada lagi nggak mau tanyakan? Oke. Ada lagi ditanyakan? Kendala. Udah, Pak. Oke, udah. Udah jelas kata Bapak. Oke, makasih Farul ya. Semoga makasih, Pak. Sehat selalu, sukses selalu ya. Oke, tadi mana tuh? Silakan live ya. Amin. Bapak juga, Pak. Iya. Tolong di live siapa lagi tadi itu yang belum? Ya, Saya, Pak. Saya, Pak. Ahmad Udah Taufik, bisa, dia bisa si Ahmad. Masih belum bisa? Saya Cepat, Bu. udah nyambung kan. Udah, cepat share. Silakan Farul, live Farul. Silakan live. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat belum, Pak? Belum. Sudah belum? Bab 1 apa? Bab 1. Ini ada latar belakangnya, Pak. Ya, terus. Saya menjelaskan tentang perkembangan bank syariah, terus tentang kebutuhan-kebutuhan yang saat ini dituntut oleh masyarakat. Terus ya, ini tujuan dari praktik kerja. Tujuannya dikerucutkan sesuai dengan kondisi kamu ya. Kamu kerja Ya, apa? Sudah, Pak. Ya, sudah. Udah. Terus apa lagi? Terus manfaatnya. Itu bab 2 langsung bab 2. Bab 2 saya menjelaskan tentang bank syariah. Ya. Tentang bank syariah, lalu karena saya di divisi divisi treasury dan internasional, saya menjelaskan juga tentang divisi tersebut. Ya. Lalu berbagai produknya, Pak. Udah bab 3 langsung bab 3 langsung. Bab 3 saya menjelaskan tentang sejarah BNI Syariah, lalu visi misinya, ya, struktur organisasi kantor pusat, ya, terus struktur organisasi divisi, terus ini pengerucutan lagi, Pak, dari struktur organisasi dari unit ini. Unit Trisuri. Iya. Oh, iya. Ada berapa bagian di Trisuri itu? Ada berapa bagian di bidang Trisuri itu? Ada 3, Pak. Apa aja? Likuiditas, treasury sales, dan dealing room. Oh iya, pembukuan nggak ada pembukuan? Pembukuan tidak ada, Pak. Administrasi pembukuan nggak ada ya? Tidak ada. Bagi umum ada itu. Umum yang ngatur kebutuhan umum nggak ada. Umum mungkin bukan di treasury-nya ya, Pak. Oh iya. Di luar dari itu. Oke. Administrasi treasury nggak ada ya? Iya, tidak ada, Pak. Oh iya, tempat lain ada. Saya menjelaskan bab 4. Lalu di bab 4 saya menjelaskan lagi, tapi ini lebih detail, Pak. Kalau ini masukkan di bab 3 kalau penjelasan kelembagaan, fungsi-fungsi, jangan masukkan di bab 4, di bab 3 aja. Oh gitu. Ya. Oke, baik, Pak. Yang bab 4 itu pekerjaan kamu aja tuh. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Lagi error. Apa jenis pekerjaan kamu di Treasury? Apa aja jenis pekerjaannya? Jadi di treasury saya
berkesempatan untuk masuk ke 3 unit tersebut, Pak. Oh, 3 unit. Jadi, Unit pertama apa? Jadi dari pertama unit Restory Sales saya Mana? Coba tunjuk mana, tulis mana. ya Pak, sebentar, ini laptop saya lagi Oh, lagi itu. lagi error dari tadi, Pak. Error ya. Jadi nggak bisa dikebawahin. Jadi bidang pertama itu kamu jenis pekerjaannya apa aja situ? Jadi jenis pekerjaan saya merekap transaksi jual beli falas. Kamu ceritakan nggak sih di laporan diceritakan? Iya Pak, saya jelaskan tahapan-tahapannya. Oh iya bagus. Kayak Nurun tadi. Kayak si Kalau Nurun. yang apa Pak? Kayak si Nurun tadi. Oh iya Pak. Oh ya udah. Saya jelaskan gitu, terus saya subbab-subbabkan. Iya. Lalu saya di bab 4 ini juga saya menjelaskan kendala dan solusinya. Iya, bagus ya. Manfaat yang saya dapatkan. Iya, bagus. Itu bab 5 apa? Bab 5 saya isi kesimpulan dan saran, Pak. Ya, kesimpulan apa? Kesimpulan saya yang saya ambil saya menjelaskan tentang produk-produknya, bukan produk Pak. Bukan produk Pak. Jadi jangan menjelaskan lagi bab 5 itu. Iya, bukan produk Pak, maksud saya. Bagaimana mereka bisa berjalan. Jangan menjelaskan lagi, poin-poin aja bab 5 itu, poin-poin aja. Oke, intinya yang saya dapatkan dari program praktik kerja ini itu sih Pak. Kalau kesimpulan. Yang jelas bab 5 itu isi poin-poin aja. Apa satu kesimpulan apa? Kamu mengerjakan ini manfaatnya sangat besar. Mengerjakan ini bidang apa? Itu aja poin-poin aja ya. Yang kerjakan apa? Kendalanya apa? Poin-poin aja. Terus saranmu apa? Poin-poin aja ya. Terus ada penjelasan lagi. Penjelasan itu di bab 4 ya. Ya. Baik Pak. Ya, oke. Oke, makasih Ahmad Nuruhi ya. Makasih, sukses selalu ya. Semoga sehat selalu. Nanti lulus di EBS bisa dapat segera pekerjaan ya, dapat pekerjaan yang sesuai dengan kamu impikan ya. Ya tetap. Terima kasih, Pak. Ya, tetap berdoa terus. Silakan live ya. Pak. Ya. Buka tutup dulu ya. Tutup dulu ini. Nah, siapa lagi yang magang? Siapa lagi magang? Saya, Pak. Siapa? Saya Pak Reka. Ini terakhirnya. Masih lagi nggak setelah ini magang? Masih ada saya, Pak. Oh, banyak sekali magang. Ada berapa sih magang sih? Terus. Iya, Pak. Udah ada belum, Pak? Belum. Lagi loading. Ya. Bab 1 apa? Sini ada latar belakang. Iya. Di program praktik kerja itu ada suatu program di mana pemahaman pekerjaan. Iya. Terus di sini ada tujuan praktik kerja saya di Bank BNI Syariah. Terus di sini ada sistematika laporan praktik kerjanya, Pak. Bab 2 apa? Bab 2-nya di sini landasan teori mengenai perbankan syariah. Iya. Sini. Kamu bekerja di bidang apa? Di di divisi PGD, Pak. Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan. Jadi tentang kebijakan gitu, Pak. Oh, kebijakan ya. Iya. Kebijakan kayak tata pelaksanaan, kayak ngeluarin cara kerja kartu debit gitu-gitu, Pak. Oh, punya program. Iya. Lebih ke kebijakannya gitu, kebijakan buat semuanya gitu, Pak. Prosedur kayak SOP gitu-gitu. Oh iya, berarti kamu pelajaran teori tentang teori kebijakan sama pengambilan keputusan tuh. Oh iya, Pak. Ya. Teori kebijakan. Ya. Jadi teori kamu tentang pertama bank syariah, produk bank syariah itu teori teori kebijakan sama pengambilan keputusan. Iya. Dia manajemen, mata kuliah manajemen deh. Iya, Pak. Ya, bab 3 apa? Bab 3. Bab 3-nya gambaran umum, Pak. Mana? Bab 3 mana? Bab 3 tentang gambaran umum tempat praktik kerja. Ya. Sejarah Bank BNI Syariahnya. Ya. Terus di sini ada struktur organisasinya. Ya. Sama gambar umum dari unit PGD-nya. Strukturnya. Ya. Sama unit-unitnya ini semuanya. Ada 6 unit. Oh iya, udah bab 4. Bab 4-nya. Ya. Sini ada pengertian satuan kerja tata kelola kebijakannya. Ya. Terus ini ada kegiatannya, Pak. Kegiatan praktik kerjanya. Nah, di sini jadwalnya waktu itu yang saya per 3 minggu pindah unit, Pak. Nah, itu terus ya.
Terus sini jam operasional sama kegiatannya per unit. Oh, udah. Itu mengupload itu menceritakan nggak? Nomor satu mengupload ada ceritanya? Oh, nggak ada. Kan Diceritain ya, Pak. ceritakan lah. Jadi kegiatan unit itu mengupload ceritakan detail. Ceritakan. Oh, Oh, iya. jangan poin ini ya. Ceritakan ya. Ya. Masing-masing jenis pekerjaan diceritakan ya. Udah gitu aja ceritakan, jangan di poin-poin. Kalau yang membuat PowerPoint gini, Pak, masukin Ceritakan juga. lah, jumlah pembayaran itu seperti apa. Jangan poin-poin ini, bukan poin nih ya. Oh, Ceritakan ya. Ceritakan iya, Pak. mengetik kur itu ceritakan juga tuh. Ya. Oh iya. Jangan poin, jangan poin. Ada Berarti per unit gitu ya, Pak? per unit jenis pekerjaan kamu ceritakan tuh. Oh iya. Unit ini udah benar tapi belum cerita membuat PowerPoint lah, ceritakan lah. Membuat notulen apa ceritakan ya. Ya. Iya. Bagaimana kamu membuatnya seperti apa, langkah-langkah seperti apa hasilnya, apa dokumennya segala macam ditampilkan lah ya. Iya, Pak. Ya tinggal itu aja ya. Oke, Rizka ya. Iya. Kasih, Pak. Iya, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Rizka ya. Iya, Pak. Oke. Berikutnya. Silakan berikutnya si Putri, saya, silakan. Pak. Ya, silakan. Oke, sebentar ya, Pak. Ya. Ahmad Muruki itu silakan live Mas Ahmad Muruki, silakan live. Udah kelihatan belum, Pak? Belum, lagi loading kali. Digedein itunya, digedein agak terlalu kecil, agak digedein lah. Hilang. Udah, Pak. Gedein lagi. Digedein lagi. Sebentar. Dibesarin. Udah, Pak. Hah? Belum, loading kali. Nah. Digedein ya, digedein lagi. Oh, digedein ini ya, Pak. Digedein lagi ya. Udah. Iya, jadi saya di BNI Syariah juga, Pak. Ya. Bab 1 coba. Bab satunya sih saya tentang latar belakang dan sistematika sama bentar. Di sini bab 1 saya jelasin tentang latar belakangnya. Terus tujuannya saya juga jelasin tentang, saya kan di unit insurance, Pak, di asuransi. Saya juga jelasin tentang tujuan kerja saya di unit saya. Terus ya, itu Mbak. Terus saja. Oh iya, Pak. Untuk terus saya jelasin tentang sistematika laporan saya. Yang terakhir saya jelasin tentang tempat dan waktu pelaksanaan saya. Itu di bab 1, Pak. Untuk bab 2-nya saya jelasin tentang definisi lembaga keuangan secara umum. Terus saya jelasin definisi bank, antara bank konven sama bank syariah, saya jelasin dua-duanya. Terus saya jelasin tentang tujuan fungsi perbankan syariah di sini. Terus karena saya juga di insurance belajar tentang akad, jadi saya jelasin di sini tentang akad-akad syariah, Pak. Nih, di sini saya jelasin tentang akad-akad syariah. Terus yang terakhir saya jelasin tentang perbedaan konven dan syariah. Gitu, Pak. Halo, terus. Halo. Terus di 3 saya jelasin tentang sejarah Bank BNI Syariah. Iya, terus. Saya jelasin visi misinya juga. Saya jelasin tentang
budaya kerjanya, struktur organisasinya juga dijelaskan di bab 3. Sama yang terakhir jelasin tentang segmen usaha BNI Syariah. Nah, kamu di bagian apa? Saya di insurance and performance, Pak. Jadi saya pengajuan klaim dari sisi bank syariahnya. Kamu jelaskan kelembagaan insuran di sini, bagian divisi insuran ya? Iya, Pak. Kok ini ada lagi divisi PT BNI Syariah kantor pusat. Kamu maksudnya apa nih? Ini di sini saya pas bab 4-nya saya jelasin, kan saya khususnya untuk divisi operasional, Pak. Unitnya insurance and performance gitu, Pak. Ini kalau cerita kelembagaan di bab 3. Oh, jadi ini saya pindahin ke bab 3 aja ya, Pak? Iya, kamu kalau ceritakan aja, kamu bekerja di bagian divisi ini, tapi cerita tentang kelembagaannya, fungsi, struktur di bab 3 aja pindahin. Oh, oke, Pak. Kamu bab 4. Nah, kamu langsung di sini di bab 4 itu kamu kasih tahu pekerjaan kamu ceritakan kamu ditugaskan divisi apa ya. Divisi itu, ini ada tugas sudah ada nih tugasnya. Ada apa lagi itu? Di sini saya jelasin sih Pak, kan saya di unit insurance and performance, jadi saya tuh bantu pengajuan klaim gitu dari cabang ke asuransinya. Terus di sini kamu ceritakan di pekerjaan apa? Ini jangan ceritakan pekerjaan kamu apa? Nih, saya ceritainnya di sini Pak. Nih, di sini penjelasannya. Pertama kan saya menerima berkas data dari cabang. Cerita saya kamu menerima berkas mana? Cerita kamu menerima berkas mana? Ya kamu cerita mana? Nggak ada di sini. Di sini Pak. Di mana? Di sini pertama kan kantor cabang mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk proses klaim ke asuransi kan Pak. Terus setelah dokumennya lengkap kan saya yang cross check dulu dokumennya apakah kamu ceritakan di sini, saya akan cross check. Jadi ini kalimat-kalimat manual di buku itu jangan cerita kamu di situ aja. Oh, kalimatnya lebih santai aja gitu ya Pak? Iya, kalimatnya kamu kerjaan situ apa? Terkait dengan ini. Jangan kalimat di buku manualnya. Oke. Itu kalimat normatif, jangan kalimat kamu aja. Misalnya di bagian asuransi ini kamu pertama kali suruh apa, kedua apa, mengerjakan apa. Tapi detail ceritakan pekerjaannya itu. Oke. Ya. Iya Pak. Gambarnya oke lah ya, prosedur oke, tapi ceritakan dari situ ya. Oke Pak. Nah, kalimat kamu jangan kalimat kaku ini. Ini kalimat-kalimat di buku petunjuk pekerjaan di BNI kebesar ini. Ya. Oke Pak. Ya. Yang kamu kerjakan aja pakai bahasa sendiri aja, ya. Nanti saya perbaiki lagi. Ya, itu apa lagi? Udah sih Pak. Terus selanjutnya saya jelasin tentang di sini. Ini kalimatnya nggak enak banget dibaca, itu bukan kalimat kamu itu. Baik Pak. Ya. Nah, kendala apa? Di sini kendalanya untuk pengajuan klaim. Sebelum kendala, jadi pekerjaan itu betul-betul kamu ceritakan real yang seperti kalau orang baca kebayang apa kamu kerjakan, ya. Oh, baik Pak. Bukan bahasa-bahasa buku petunjuk, buku manual itu. Ya. Oke, Pak. Ceritakan bekerja apa, klaim asuransi apa yang kamu, berapa klaim yang kamu sudah selama bekerja di situ, berapa klaim, terus langkah pertama apa kamu kerjakan, sampai di mana, siapa nyuruh, dokumen apa kamu isi, ya, formulir apa kamu isi, itu ada rekap data nggak, merekap ada berapa tugas terkait klaim itu apa ditugasi, terus apa aja outputnya seperti apa, kalau ada ngitung-ngitung, kadang ngitungnya ya. Iya Pak. Ngitung klaim, gimana cara ngitung klaim, bagaimana bayar klaim segala macam ya. Oke Pak. Nah, itu baru kendala. Kalau orang baca tugas kamu itu nggak jelas, kendalanya orang nggak kebayang tuh. Oke Pak. Ya kan, dari tugas yang kamu ceritakan itu begitu sebut kendala, oh iya tugasnya kayak gini sih, maka ada kendala gitu. Tapi kalau tadi nggak ketahuan tuh seperti apa bahasa nggak jelas ya. Oke Pak. Ya. Kendala juga jangan poin. Jadi kendala kasih tahu ya, yang lebih jangan dipakai bahasa itu, bahasa kamu aja kendalanya. Ya. Oke. Baik Pak. Ada kata-kata saya melakukan ini, terus dari perintah dari Sianu ya, pejabat siapa menyuruh kamu itu ya, apa fungsinya itu juga kamu, kapan selama pekerjaan ini sering lakukan berapa kali, mungkin setiap hari itu apa, itu berapa nasabah, kamu ceritakan nasabah, bisa saya mengklaim ini ya, klaim itu kamu ceritakan lah, klaim ke siapa aja, tapi kasih samar aja namanya ya, jangan sebutkan namanya ya.
Tapi berapa nasabah? Sekali ceritakan itu. Terus habis klaim itu apa kamu lakukan? Setiap tahapan itu ada kamu ceritakan terkait dengan itu ya. Kalau saya masukin Nah, rata-rata isi per minggu saya mengajukan kurang lebih 10 nasabah gitu boleh Pak? Pakai rata-rata per bisa mingguan. cerita aja. Tapi bukan pointer itu ya, cerita lah. Kita lebih runtut ya. Dari Oke. awal penugasan dulu klaim apa langkahnya berikutnya apa. Selangkah itu ada berapa cerita juga kan, selangkah itu kan. Iya Pak. Iya kan? Ada juga cerita tentang dokumen segala macam situ ya. Itu Iya, Pak. Nurul ya. Udah Iya, Pak. Putri ya. Kasih Nurul cerita lah ya. Dia bagus nih, udah bagus ya. Nanti dilampirkan foto-foto, video, nanti kirim ke saya laporan magang yang net yang kamu perbaiki ya, kirim PowerPoint-nya, dikirim juga lampiran foto-foto, terus foto aslinya, foto-foto dokumen yang asli ya, yang bentuk apa? Kalau foto itu apa dokumen itu? Filenya bentuk apa itu? Foto itu MP. Nggak tahu lah. Terus ada video ya, itu kirim saya ya. Ya. Ada lagi Putri yang lain? Udah itu aja. Oke, terima kasih Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya. Baik, Pak. Ya, silakan live. Berikutnya, siapa lagi ada magang berikutnya ada nggak? Berikutnya magang siapa lagi? Ada nggak magang berikutnya siapa lagi magang? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke bimbingan skripsi dan tesis ya. Itu si Ahmad Muruki ini silakan live Mas. Ahmad Muruki. Putri Suryani silakan live. Ya. Oke, berikutnya saya masuk ke itu ke apa? Ke